Shalom semuanya, hari ini kita ketemu lagi dalam acara yang luar biasa, sangat menggairahkan, sangat excited kita semua hari ini. Jadi hari ini ada kolaborasi yang baik antara LGF Church dengan GBI Kebonsiri. Kita akan membahas tema yang selalu menarik perhatian banyak orang, selalu menjadi perdebatan bagi banyak orang. Dan kita buat ini, kita merespon dari semua komen yang masuk dari apa yang sudah kita upload beberapa waktu yang lalu. Apa yang menjadi dasar dari kepercayaan yang ada di dalam video tersebut pada waktu berbicara tentang kira-kira kapan rapture terjadi. Sebelumnya saya mau perkenalkan bahwa saya tidak sendirian. Ada kawan saya dari GBI Kebonsiri, ada Pastor Supratman. Ya, beliau adalah wakil gembala daripada GBI Kebonsiri. Selamat datang, Pastor. Ya, makasih, kita akan melayani banyak orang hari ini ya. Thank you, Dan Pak Aruna juga sudah ada di sini. Halo. Luar biasa. Nah, hari ini akan kita buat. Di awal kita akan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ke dalam kolom komentar di channel LGF Church. Jadi kita akan bahas beberapa hal, dijawab dulu. Setelah itu kita akan masuk dalam pembahasan inti. Pak Aruna akan membahas singkat rentang waktu akhir zaman atau timeline sekali lagi. Garis besar perjalanan kita dari posisi kita sekarang sampai dengan nanti kedatangan Tuhan. Dan setelah penjelasan itu, maka kita akan membuka ruang tanya jawab yang berhubungan dengan tema yang ada. Jadi sekali lagi, kita akan awali acara hari ini dengan menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan yang tidak berhubungan dengan akhir zaman. Setelah itu Pak Aruna akan menjelaskan tentang timeline akhir zaman. Setelah itu selesai, maka baru kita akan jawab semua pertanyaan yang sudah masuk yang berhubungan dengan akhir zaman. Dan para pemirsa, Anda semua yang melihat acara ini, Anda yang punya pertanyaan, ketik langsung di kolom komentar dan akan dijawab oleh beliau. Jadi boleh kita mulai semuanya? Oke, yes. Kita mulai dengan pertanyaan pertama. Ini tentang Yahudi. Selalu tentang Yahudi. Ada yang bertanya bagaimana pengaruh dan pergerakan Yahudi di Indonesia. Mungkin mereka minta bukti atau sudah sejauh mana? Oke, sejauh mana Yahudi di Indonesia? Indonesia kan kita tahu dijajah oleh Belanda 3,5 abad lah kira-kira ya, dia bilang rata-rata lah. Nah, masalah utamanya adalah kita tahu orang Eropa itu banyak keturunan Yahudi di sana. Dan pada saat mereka datang ke Indonesia kan nggak cuma menjajah, berdagang, juga syiar agama, termasuk yang membangun konstruksi-konstruksi. Nah, waktu mereka masuk, itu mereka membawa nuansa itu masuk ke Indonesia. Termasuk budaya-budaya Belanda masuk. Bukan cuma budaya saja, tetapi juga kita tahu pembangunan. Kita tahu di kota tua, Jakarta, Semarang. Kalau Bandung saya pikir agak sulit mencarinya, karena Bandung Selatan pernah dibakar. Waktu itu, katanya Bandung Lautan Api. Tapi kalau yang Jakarta, Semarang itu peninggalan masih ada. Sampai hari ini? Ya, dan tanda-tanda dari secret society itu masih ada sampai hari ini. Termasuk yang namanya adalah kelompok-kelompok yang namanya lodge atau loji. Itu masih ada sampai hari ini. Masih banyak di daerah Semarang? Di Indonesia banyak sekali. Bahkan kalau yang sekarang saya bilang, itu sudah masuk. Sejak peristiwa kemerdekaan, kemudian Bung Karno tumbang, rezim Orde Baru masuk, itu penguasaannya sudah banyak sekali. Dan kira-kira sampai hari ini masih nggak sih? Yes, pasti. Pasti ya? Pasti. Ya. Masih ingat yang 82%? Oh iya. Ya. Menguasai negara-negara di dunia. Jadi lambang-lambang negara 82% yang terbuka, itu dananya masuk ke sana. Karena memang kalau kita lihat, konsep pertama itu adalah uang. Jadi zaman dulu kan sekarang ada IMF ya, International Monetary Fund. Dulu itu adalah International Money Baron. Itu kelompok Yahudi yang meminjamkan dana dari zaman sebelum ada World Bank, sebelum IMF. So kalau kita terima dana begitu, ya itu sudah pasti pengaruhnya masuk. Betul. Ya, sampai hari ini masih ada pengaruh. Yes, betul. Apalagi kalau mau dibilang hari-hari ini cenderung kekristenan juga mulai melihat ya. Dan sebetulnya ada begitu banyak di zaman yang terbuka ini, ada begitu banyak hal yang bisa kita dapatkan ya. Kita butuh informasi, ya tinggal ketik-ketik googling aja, semua akan muncul. Betul. Ya. Tapi kadang-kadang repotnya para netizen ini atau melihat setiap kali kita menjelaskan atau kita berbagi sesuatu, ayatnya di mana? Oh, oke. Nah, itu kalau sudah ngomong begitu kan susah kita ya. Karena pada dasar juga tidak semua hal bisa dijelaskan dengan ayat, apalagi berhubungan dengan sejarah.
Ya, Begitu. inti-intinya saja, Ya, garis besarnya ya. intinya saja. Ya. Nah, pertanyaan kedua ini agak menarik tentang virus Kazakhstan. Oke, virus Kazakhstan, ya. Jadi gini, ini kan serunya pada bulan Juni menuju Juli bahwa ternyata katanya Kazakhstan itu ada sebuah pneumonia baru. COVID, SARS, MERS kan bicara mengenai pernafasan ya. Dan itu kan paru-paru semuanya. Ada ditemukan sebuah virus pneumonia, paru-paru penyakit paru yang baru. Sorry, bulan apa dan tahun berapa? Tahun ini. Tahun ini. Tahun ini, baru saja. Jadi Juni, Juli. Juni, Juli tahun ini. Tahun ini. Dan itu pneumonia baru yang berbeda strain-nya dengan yang COVID-19. Oke. Itu jumlah penderitanya itu puluhan ribu. Yes. Terjadi sekarang? Yes, sekarang. Nah, China membongkar cerita ini. Mengatakan bahwa ada sebuah virus baru, strain baru, sakit pneumonia namanya, yang kasusnya belum ada yang mati. Saya nggak tahu mati apa enggak, tetapi kasusnya banyak. Problem utamanya adalah Kazakhstan bilang China bikin hoax. Awalnya beritanya. Oh, terakhir. Terakhir. Dia bilang ini hoax. Enggak, ini biasa-biasa saja, nggak ada masalah, kami bisa tangani. Ribut. Nah, karena dibantah begini, mungkin China juga nggak mau ribut dalam kondisi begini, tenggelam beritanya. Cuma 1 bulan. Tapi muncul dari Kazakhstan. Kazakhstan. Kasusnya. Kasusnya. Yang rame justru dari Malaysia. Yaitu adalah D614. Oh iya, yang perubahan mutasi COVID-19. Ya, ya, itu munculnya dari Malaysia. Yang 10 kali katanya lebih kuat. Kalau saya bilang, benar kata Pak Jokowi ya, berdamai hari ini hidup. Dengan virus. Ini akan nambah terus kok. Jadi kalau kita mau ikutin ini terus bertambah seperti ini, capek loh kita. Kalau nggak kita nggak akan kemana-mana. Kalau kita nggak Iya, berdamai, iya. kita takut. Mau keluar takut, makan takut. Iya. Betul. Ini Sabtu nih, 2 hari lagi, belum jelas nih Jakarta mau seperti apa kan. Iya. Mau PSBB lagi. Kan mau minggu malam, Pak Supratman tuh. Iya. Mau dibuatnya, beritanya nanti resminya mau PSBB atau PSBM, Apa itu PSBB? mikro. Oh, oke. Jadi apakah cuma RT RW saja yang akan lock atau mau berskala besar? Karena kalau begini kan sebenarnya ada pemikiran ya. Yang tidak mau pakai masker kan adalah orang-orang yang memang sengaja menantang, tanda kutip menantang. Dan yang imannya hebat. Ya mungkin. Tapi kenapa jadi semua ekonomi close semua begitu? Harusnya yang menjadi problem masalah itu yang ditangani oleh pemerintah. Cuma saya pikir kita bahas begini, kita serahkan saja kepada ahlinya. Tapi Bapak Presiden lebih prefer ke mikro ya, membatasi. Ya, mikro. Cuma kan kita belum tahu. Kita tunggu 2 hari lagi. Jadi Ya. talk show berikutnya. Iya. Tapi ini virus terus. Akan jalan terus. Akan jalan terus. Jadi saya udah bilang, daripada kita berpikir ke masa lalu, pikir sekarang aja. Yes. Kita masih berharap, kapan-kapan kita akan beribadah untuk bersekutu. Kalau saya bilang, yang ada sekarang kita bereskan. Kita hadapi menjadi kreatif di hari-hari ini. Nah, soal virus Kazakhstan tadi, jadi hilang begitu Hilang. aja beritanya. Beritanya tiba-tiba tenggelam, Tidak ada obat. kena dari yang Malaysia D614 itu G, muncul, udah turun. 1 bulan saja. Ya. Ya. Oke. Iya, iya. Oke, silakan Pastor kalau mau pertanyaan berikutnya. Iya. Ini ada pertanyaan juga. Kenapa Allah Bapa pilih bangsa Israel padahal sudah tahu mereka akan banyak memberontak? Waduh, kalau saya suruh jawab, saya pilih orang Jawa, Sunda, atau orang Indonesia, suku manapun ya. Iya, buat selamat. Jawabannya kalau saya bilang, saya nggak tahu jawabannya. Kenapa Tuhan memilih, udah pasti adalah kedaulatan Tuhan. Tuhan ya. Tapi begini, coba bisa bayangkan. Kalau andai kata, kita logis berpikir saja, andai kata kita ini mau menunjukkan sesuatu, kita harus mencari sesuatu yang paling sulit. Contoh, kalau misalnya Bapak Ibu ya teman-teman ya, para host, andai kata Tuhan bisa menundukkan orang Jawa, saya mau tanya, apa prestasinya? Orang Jawa kan, ya, oke baik, lebih cenderung lebih. Orang Israel itu kan beda loh. Satu orang Timur Tengah. Orang kalau tinggal di 4 musim sama 2 musim, lebih soft yang 2 musim. Kata orang ini soft semua nih, soft, semuanya diem semua. 2, dan di sana kita makannya, kita ini soft kenapa? Makannya kuah, nggak tahu siang kita makan apa nanti, kuah, sayur, buah. Di sana kambing tiap hari, Pastor. Bisa bayangkan itu, darah tinggi loh. Sudah keras, daerahnya gersang kalau panas-panas betul, ekstrim cuacanya, menjadi orang yang tegar tengkuk bisa bayangkan, dan Tuhan tundukkan mereka. Iya, iya. Artinya gini, kalau
andai kata Tuhan menundukkan orang Jawa, orang Yahudi bilang, orang Jawa bisa tunduk, belum prestasi katanya. Tapi kalau Yahudi Bisa tunduk. bisa itu tunduk, Sesuatu yang Bangsa-bangsa yang keras selain Yahudi juga banyak sebenarnya. banyak. Nah, ini kenapa pilihnya Yahudi? Kasih karunia, kembali ke sola gracia. Kembali kasih karunia. Tuhan Kedaulatan Tuhan. memilih, kalau mau dipilih apa Yahudi yang dipilih Tuhan? Tidak. Abraham itu kan Aram Mesopotamia. Tigris, Efrat, di tengahnya Mesopotamas. Potamas itu adalah sungai. Meso di tengah. Tempat paling subur hari itu. Dari Abraham dibawa ke Kanaan, turunlah Abraham, Ishak, Yakub, Yakub, Israel, turunlah Israel terus menjadi Jew. Jadi kalau ditanya, Tuhan pilih bangsa mana sebetulnya? Bangsa Mesopotamia. ya. Tarik kembali lagi ya Kembali ke dasarnya. sana. Iya. Tapi kenapa Tuhan pilih bangsa ini? Kedaulatan Tuhan. Kedaulatan Tuhan. Tapi yang luar biasa adalah perbuatan Tuhan atas bangsa ini, penyertaannya, pembuktiannya. Konsepnya selalu sama. Tuhan di tengah kekacauan, Tuhan ambil satu, dipelihara sama Tuhan, dimodifikasi sama Tuhan, dan menjadi berbeda. Ya. Di separate, kadosh. Kadosh, separate. Jadi orang bilang kudus itu suci ya, bersih. Bersih mah pakai mama lemon di Iya. kados, dipisahkan. Kenapa tuh pilih? Saya sih berharap yang dipilih awalnya kita ya. Tapi lebih baik terima kasih karunia seperti Tuhan Yesus begini dengan Tuhan Yesus atau bangsa Yahudi. Mending kita ya. Betul. Mending kita. Betul. Nggak banyak prosesnya juga. proses. Iya. Ini dua pertanyaan menarik. Yang pertama, ini udah lama nagih. Tolong jelaskan Mesiah bin David dan Mesiah bin Joseph. Itu yang Mesiah bin David dan Mesiah bin Joseph. Ya, Oke. pertama. Yang kedua, soal chip. Walaupun chip nanti akan dibahas banyak di sesi kedua. Apakah nanti bisa chip itu dipasang kepada kita manusia tanpa izin, tanpa kita sadar, tiba-tiba dipasang? Oke. Kita baca mana dulu, chip dulu atau yang Mesias dulu? Mesias dulu. Mesias. Mesiah bin Joseph dan Mesiah bin David. Orang Yahudi sesuai Talmud Sanhedrin 88 mengatakan, nah ini panjang cerita, silahkan di Google saja daripada supaya kita gampang. Orang Yahudi itu percaya bahwa kan ini bangsa kan dihabisi. Kita sering bilang gini, Pak saya ditolak keluarga. Aduh ampun, Yahudi itu dimusuhi satu dunia loh. Dimusuhi satu dunia, mereka dihabiskan, bahkan pembunuhan genosida atas sebuah kaum itu terjadi hari itu. Mereka hanya bergantung sama Tuhan. Jadi kalau tabut datang mereka menang. Bahkan kalau tabut salah memperlakukan sebagai jimat pun nggak pernah menang. Nah, orang Yahudi dalam keterpurukan yang begitu habis, mereka dijanjikan sebetulnya akan datang seseorang yang akan menjadi penyelamat. Bisa bayangkan kalau sudah hidup ancur-ancuran, kita membaca di firman Tuhan, ibu sama bapak bisa makan anak. Saya mau tanya, sepahit apa tuh hidup sampai bisa makan? Bapak ibu mungkin membunuh anak ada. Tapi kalau sampai makan dagingnya, sepahit apa hidupnya? Nah, mereka dijanjikan ada seorang penolong yang akan mengubah seluruh bangsa ini menjadi bangsa yang unggul kembali. Namanya disebut nama orang yang diurapi atau Mesias. Nah, dalam perjalanan mereka, kita tuh nggak akan menemukan itu di letterluck di Alkitab kita. Karena ini kan bicara mengenai, jangan lupa, waktu Tuhan membawa bangsa Yahudi, itu bukan cuma Tauratnya muncul, ada budaya yang berjalan di situ. Beda sama kita, kalau kita kan dapat firmannya, budayanya kadang-kadang belum masuk tuh. Makanya kalau kita membaca tampar kanan kasih kiri, pakai cara Indonesiawi yang santun dan ramah, rusak semuanya. Nah, pada saat terjadi peristiwa itu, orang Yahudi, menurut Rabi, Sanhedrin ini adalah Paulus adalah anggota Sanhedrin. Jadi itu orang-orang yang imam-imam yang kuat. Kita pernah bahas waktu itu, Imam Farisi, Saduki ya, itu. Nah, dijanjikan bahwa kalau Yahudi sama Tuhan mau tunduk. Nah, ini kita harus kembali kepada pola pikirnya begini. Kan ada yang saya bilang, ada yang namanya PL kita kan adalah mereka punya tanak. Jadi PL kita itu tanak yang mereka. T-nya Torah, N-nya Nevi'im, kayaknya Ketubim. Ini kita pernah bahas ya di beberapa, silahkan search yang lalu. Cari sendiri. Nah, ini kalau gini, kelihatan banget. Ini Torah. Ini Nevi'im. Ini Ketuvim. Nah,
ini apa sih? Dari urutannya ketahuan nih. Satu, ini adalah hukum Tuhan turun. Siapa ikut ini hukum? Top Marco, top lah, sip Marco, sip. Mantep, luar biasa. Tapi karena Israel nggak mau ikut ini, jatuhlah mereka dalam kehidupan yang dijajah, dihancurkan. Kitab mana yang menulis itu? Nabi-nabi, raja-raja, Yosua, hakim-hakim, itu jatuh ke Israel. Bayangkan, satu suku hampir hilang ya, Pastor? Ya. Bener nggak? Ya, Nah, tetapi kalau mereka mau balik sama Tuhan lagi, back to Torah, hidup mereka akan kembali naik. Kitab mana tuh? Ezra, Nehemia, 1-2 Tawarik, Mazmur, Proverbs, Amsal. Nah, kalau mereka mau balik sama Tuhan, Tuhan janji, aku akan terima kamu balik. Dengan cara siapa baliknya? Mesias. Jadi orang Yahudi bisa bayangkan, dari kecil diceritain begitu, tuh kalau ngeliat Mesias, itu Superman double quadrat. Mendengar namanya aja, hati bergetar. Semua anak Yahudi itu punya doa pagi. Orang Yahudi pagi berdoa, kapan kau datang? Saya nggak yakin loh semua Kristen pagi berdoa seperti yang sama. Nah, dijanjikan 2. Kalau kamu siap, kamu akan dapat seorang Mesias yang hebat. Yaitu adalah anak Daud. Mesias bin David. Tapi kalau hatimu cuma di mulut saja, tidak mau sungguh-sungguh sama Tuhan, cuma minta berkat-berkatnya aja. Dan saya harus bilang nih, banyak kita hari ini juga mungkin dulu bukan sekarang. Mau berkatnya, nggak mau Tuhannya. Yang akan datang pertama adalah Ben Joseph. Kenapa nama Joseph muncul untuk? Nah, ini 2 nama ini yang kita harus pegang. Di akhir zaman itu nama Joseph sama David itu banyak terjadi. Jadi saya hari-hari ini, saya nggak cuma bahas mengenai firman dan mulai dari ayat-ayat, tapi saya juga mengerti signal-signal profetik. Kalau ada nama David, Joseph, gitu ya. Nah, selama ini kan saya nggak pernah cerita. Ini hari ini Pastor tanya, ya kita buka sama-sama. Itu katanya tiada dusta di antara kita per hari ini. Tiada dusta, betul. Nah, ternyata itu beritanya begitu. Rabi bilang begitu. Dan ingat, Rabi kalau ngomong bukan cuma satu orang. Ini harus kesepakatan ramai. Orang Yahudi bilang dalam hati dan doa mereka, kami sudah siap. Sebetulnya nggak siap loh. Sudah siap untuk apa? Siap terima Ben David. Rajanya Ya. mereka. Jadi kami tunggu Ben David, kami siap, kami mau balik sama Tuhan. Kami sudah balik dari pembuangan, kami pengen nunggu yang sesuai sama yang diinginkan oleh Tuhan Yah. Tapi Tuhan kan tahu hati mereka. Enggak. Kamu tuh masih imamnya aja pro sama Romawi. Ya. Ingat orang Saduki itu kan sama Romawi begini. Farisi benci Romawi, makanya Saduki sama Farisi itu adalah cat and dog. Ya. Gitu terus. Akhirnya yang dikirim siapa? Mesias Ben Joseph. Mereka pikir Mesias Ben David. Siapa yang dikirim Mesias bin Joseph? Tuhan Yesus. Makanya orang bilang apa? Mesias anak Daud. Makanya Tuhan, tanda kutip, apakah Tuhan terima ucapan ini? Yes, tapi ingat satu kata. Tuhan bilang gini, kalau kamu bilang, aku ini anak Daud, kamu tahu nggak? Daud rajamu itu panggil aku adalah Tuhan. Terus, kalau dia adalah tuannya Daud, bagaimana mungkin Mesias adalah anaknya Daud? Bisa bayangkan? Iya. Itu tuh saya baca itu. Tuhan Yesus tuh kalau dipanggil anak Daud sama orang-orang sakit, dia diem loh. Anak Daud kasihani aku, tumpang tangan sembuh kan? Tapi kepada kepala-kepala imam ditanya waktu itu, engkau lah anak Daud? Yesus bilang, Daud tuh baca di Mazmur dong. Panggil aku Tuhan. Kalau aku tuannya Daud, mana mungkin anaknya Daud? Masa engkong panggil anak Tuhan? Diem semuanya. Artinya itu mau bilang begini, pendapatmu soal Mesias bin David and Joseph beda sama sorga punya pandangan. Nah, jadi yang datang siapa? Ben Joseph. Iya. Tapi pandangan ini masih berlaku di kalangan mereka atau tidak? Soal Mesias bin David dan Mereka Joseph. sampai hari ini itu tidak terima Tuhan Yesus. Jadi mereka sampai hari ini masih menantikan Ben David. Ben David terus. Iya. Dari zaman dulu sampai sekarang Ben David terus. Iya. Jadi kalau nanti akan ada yang datang, tanda kutip, Antichrist, mereka bilang, ini Ben David. Yang mereka tunggu-tunggu selama Padahal kalau ini. kita bilang itu bukan Ben David kan? Karena yang Mesias asli sudah datang. Iya. Oke. Nah, itu adalah cerita Mesias Ben David. David sama Ben Joseph. Oke. Ini abad 18. Ini pernah dibahas dalam sebuah tulisan
Velnagaon namanya. Nah, susah lah, udah pusing gitu. Velnagaon. Itu ada tulisan abad 18 dibahas lengkap. Cuma memang yang bahas orang Yahudi. Jadi mereka mau membuktikan bahwa belum ada tuh kiriman Ben David. Kami masih nunggu. Tuhan bilang, kamu nunggu yang Ben David. Kamu tuh nggak siap hatimu. Kasih yang Ben Joseph. Makanya Yesus harus lahir dari keluarga Joseph. Kenapa ayahnya bukan yang misalnya namanya Lewi atau Bambang? Ya, enggak lah ya. Kenapa harus Ben Joseph? Cerita itu ada kultur budayanya. Jadi Mesias Ben Joseph siapa? Tuhan Yesus. Mesias Ben David nanti ujung datangnya. Yang kita mau bahas akhir zaman. Sebentar lagi kita bahas. Itu tadi pertanyaan pertama ya. Kedua soal chip. Alkitab bilang gini, barang siapa menerima tanda dia akan minum dari cawan murka Allah. Barang siapa menerima tanda itu diterima. Artinya orang itu willing loh, rela loh. Kan kita yang berkisah hari ini pikiran kita kan gini, dipegang, direjeng, diikat, ditancap, dimasukin, terus berkata kamu akan masuk neraka. Di film-film Hollywood gitu. Ini ya? Hollywood, too much Hollywood. Iya. Jadi sentuhan Hollywood terlalu banyak. Jadi sebenarnya nggak begitu nanti. Nah, jadi kita itu harus lihat, banyak koreksi diri, banyak dengar info. Karena kita berkata, cerdik seperti ular, dan tulus seperti merpati. Tulus saja nggak cerdik, dosa. Cerdik nggak tulus, dosa. Karena dan itu adalah 1 dan 2 harus diikuti dua-duanya. Nah, masalah utama adalah problemnya, kalau kita bicara begini, itu andai kata dimasukkan chip. Jangan bilang chip lah, AI. Artificial Intelligence. Kata chip itu kata 10 tahun yang lalu. Udah ketinggalan. Kalaupun itu masuk, tapi kita itu orang yang dekat dengan firman Tuhan, kita dengar, kita nggak abai terhadap semua informasi. Kita punya feeling kok. Contoh saya mau tanya, emang pakai handphone itu dipaksa? Enggak. Kan keputusan pribadi kan? Kartu tol? Tol, emang kalau tol itu dipaksa? Enggak. Anda bisa cari jalan lain nggak pakai kartu tol kok. Nah, jadi kalau ditanya, apakah dipaksa? Enggak. Willing. Karena imannya kurang mendengar firman, kurang mendengar informasi, kacau balau, mikirnya cuma uang tiap hari kerja, akibatnya abai terhadap informasi, satu hari itu masuk, dia nggak punya ketahanan untuk bertahan. Makanya hari-hari ini dalam kondisi WFH, PSBB, dalam kondisi COVID, inilah saat membangun benteng iman yang kuat. Tapi mungkin nggak sih misalnya dari pemerintah begitu, memang nggak kasih tahu kita, di dalam vaksin mereka masukkan, tanpa kita tahu. Puji nama Tuhan. Sampai hari ini saya mau bilang ya, belum pernah terjadi info begitu nggak bocor. Biasanya bocor duluan. Begini, Pastor. Nah, ini double pastor nih hari ini. Ini kejadian September 2016. Pernah dengar 23 September 2016. Ini kalau yang teman-teman suka dengan cerita konspirasi, kejadian loh ya. Jadi, saya tuh gini, konspirasi hoax nanti dulu, periksa dulu baru putuskan. 23 September 2016, itu sejak tahun 2015 sudah muncul di film Hollywood. Angka 239 di film-film Hollywood, bahkan sampai 7-8 film. Itu muncul. Coba sedikit. Jadi misalnya kita lagi ngobrol gini, ada kalender di belakangnya, 23, dibunderin 23 September. Kalau nggak awas, nggak akan ketemu. Itu di banyak 7-8 film Hollywood. Ada terus. Dan termasuk di iklan-iklan. Muncul. Hari itu nggak ada yang tahu itu apa. Saya pun tidak terlalu tahu. Tiba-tiba, kan kita ini kan ada grupnya pendeta akhir zaman. Gitu ya. Ini ada apa sih begini? Diperiksa semua. Ternyata konon katanya, saya nggak bilang, karena memang nggak kejadian ya, 23 September itu waktu yang dipilih untuk membuat sebuah bencana buatan. 2016. Itu kejadiannya sudah masuk 2016 nih. Bencana buatan. Ingat, kita tahu beberapa tempat, perang kan mahal ya, Pastor. Kita bisa beli pelor itu sekarang harganya berapa sih? 20.000, mahal. Tapi kalau gempa dibuat, ini tempatnya hancur, kasih pinjaman, nggak bisa balikin kan, pegang pemerintahannya. Perang zaman sekarang tuh perang pakai bencana. Cepat dan efektif. Efektif. Tidak membunuh banyak orang. Terjadi apa? Jadi mau dibikin sebuah, tanda kutip, malapetaka buatan. 23 September 2016. Dan itu akhirnya begitu kita melihat, filmnya diambil seperti iPad Good 2. Iya, betul. Lihat beberapa, kalau Anda bertanya, ini cerita apa sih Pak? Nggak ngerti, saya ngomong nggak ngerti. Ya, ikut
Meet and Talk sama WBW. Nanti pelan-pelan ngerti sendiri. Pelan-pelan. Waktu dilihat ternyata ini jangan-jangan akan dibuat sesuatu. Gembar-gemborlah hari itu teman-teman penggila akhir zaman, penyuka akhir zaman, pendeta akhir zaman gembor-gembor di medsos. Rilis berita. Rilis rame-rame. berita. 23 September, hati-hati 23 September. Wah, seru ya? Begitu terjadi, nggak ada apa-apa. Jadi hari itu diprediksi akan dibuat entah satu rapture terjadi. Serius? Itu isunya sampai begitu. Isunya. Itu isu yang dilepas. Ya, jangan lupa teknologi pakai blue beam sudah bisa bikin penampakan palsu loh. Iya, itu sudah kita udah tahu. Canggih kan? Ya. Ya, udah dibikin. Nah, jadi mau dibikin kedatangan palsu kira-kira. Entah kapan waktunya. Itu 2016 seru sekali. Masuklah waktu-waktu. Saya tuh lupa, 16 kalau nggak salah. Begitu tampak pada hari H, yang terjadi adalah nggak ada apa-apa. Kita lega tuh hari itu. Iya. Tapi saya punya foto di Costa Rica. Foto tentang apa? Langit terbuka. 23 September 2016. Yes. Warnanya pelangi tapi bukan seperti busur ya. Muter. Langit terbuka begitu. Ininya suasana warna-warna pelangi. Serius, Bro? Costa Rica. Fotonya saya ada. Simpan dulu. Ini saya di kontak banyak yang pengen lihat fotonya nih. Iya. Gitu. Nanti kita boleh pasang fotonya nggak? Saya akan kasih. Nanti ya, setelah kita edit, kita upload, kita pasang Kita fotonya. lihat ya. Penasaran ya? Ini banyak yang mau soalnya fotonya mau lihat nih. 2016. Begitu dibuka, orang bertanya, kenapa Costa Rica ya? Selalu harus ada jawaban. Yang terjadi adalah, kita tahu Full Gospel Businessman Fellowship International. Full Gospel. Demos Sakarian pendirinya. Okay. Ingat tidak, pada tahun itu, Costa Rica adalah menjadi tuan rumah, tahun depannya menjadi tuan rumah untuk konferensi sedunia Full Gospel. Kenapa dipilih Costa Rica di tahun berikutnya? Karena selama tahun kejadian 16 itu, Costa Rica adalah pertumbuhan pertobatan bisnismen terbesar di muka bumi. Oke. Selalu akan ada penjelasan kerohanian. Iya. Di balik apa yang terjadi di alam jasmani kita. Orang berkata, Pak ayatnya mana? Anda cari ayatnya, saya kasih faktanya. Gitu. Iya. Biar cepat begitu aja. Biar cepat, gitu. Anda cari ayat, saya cari faktanya. Karena gini, ayatnya cuma garis besar. Janji Tuhan aku akan datang kembali. Iya. Kita nggak usah tahu waktunya kapan, yang penting bersiap-siap. Terus saya melihat ini, saya bilang, ya, andai kata nih hari ini Tuhan ngomong sama kita, andai kata nih, para pemirsa, Wisdomers semua, aku akan datang 12 September jam 3 sore. Nah ya, bener ngomong nih. Iya. Wah, siap semua kan. Terus pada detik jam 3, Tuhan berkata, aku putusan nggak jadi. Saya mau tanya, ada yang berani marah? Siapa berani marah angkat tangan? Iya. Raja aja bilang mau datang, nggak datang, kita nggak berani marah. Kalau Tuhan apalagi? Kalau buat saya, Tuhan mau datang, suka-sukanya Tuhan. Tidak boleh hamba itu memaksa. Dia janji kan, udah pegang aja. Kira-kira begitu ceritanya soal chip dan yang tadi. Jadi kesimpulannya tidak mungkin untuk chip dimasukkan dalam tubuh seseorang tanpa kita tahu. Nggak mungkin ya. Alkitab janjikan bilang kita bukan anak-anak kegelapan. Dan sekarang terbuka. Saya pernah bilang, termasuk di LJS juga di WBW, Secret Society punya satu pegangan yang mereka nggak bisa untuk langgar. Tuhan berkata, aku nggak pernah bikin sesuatu tanpa bicara sama Nabi. Jadi karena mereka pengen jadi Tuhan, tanda kutip, mereka akan selalu membocorkan sedikit demi memenuhi hukum itu. Ya kita tunggu. Ikuti terus, subscribe, IGF dan WBW. Next. Pastor silakan. Oke, ini question. Ada juga pertanyaan juga. Tolong jelaskan tentang frekuensi nada 441, terus 442. Ada kesalahan. Jadi gini, bukan 441, 440 dan 432. Oke. Wah, gini. Apa itu, Pak? Jadi sehari saya harus minta Profesor Petrus dan Petrus Pratama pembahasan khusus. Main keyboard supaya kita buktikan. Jadi begini. Anda bisa carilah. Saya ini tanda kutip hari ini teringat sedih lagi. Saya sedang bikin tanda kutip project itu untuk bisa ditampilkan. Jadi satu hari itu saya pengen bikin sebuah channel yang lengkap gitu. Kan orang bilang, aduh Pak,
lompat-lompat terus. Yang lengkap. Nah, salah satunya adalah tentang musik tadi. Bahwa dunia ini, musik kita pun sudah diinfiltrasi, disusupi. Dengan cara, Alkitab berkata bahwa Raja Antichrist itu akan mengubah waktu, mengubah hukum, mengubah segala hal. Jadi hukum di muka bumi ini akan diubah sama dia, sehingga tidak lagi menjadi hukumnya Tuhan. Bukan versi Tuhan, tapi Tuhan plus versi dia. Salah satunya musik yang mau dipakai. Karena musik itu adalah cara untuk kita bisa dekat sama Tuhan yang paling gampang loh itu. Worship kan? Itu diubah frekuensinya. Nah, dengan mengubah itu, ada beberapa yang juga ada adjust tertentu. Sehingga membuat orang tanda kutip, apa sih intinya cuma satu? Mau ketemu Tuhan, ada penghalangnya. Kapan-kapan ya. Masalah waktu saya lagi bikin untuk ngobrol ini, mencari yang ahli sekali, bulan April, rekan saya ini wafat. Kena COVID. Ini teman baik, udah lama. Ini beliau megang sekolah karakter di Cimahi, Bandung. Ya, kita tunggu. Jadi kita perlu waktu untuk bisa membahas tema ini ya. Tapi ini seru. Dan berarti ini juga fokusnya juga nanti untuk penyembahan kepada Antichrist ya? Dengan dia mulai nomor satu yang dibuat Antichrist itu atau kuasa gelap ya, itu nggak pernah ke setan dulu. Jadi kalau kuasa gelap itu nggak gini, nyembah setan nggak. Nomor satu adalah penyembah kepada Tuhan diganggu. Manusia itu tuh begitu sama Tuhan terganggu, ada relung hati kosong yang akan mencari sebuah pribadi. Dan kalau sudah ke Tuhan terganggu, gak ada pilihan lain, pasti akan lari ke kuasa lain. Ya mau sedikit kayak mau besar, mereka masuk dalam sebuah bidang. Oke. Serem juga ya. Iya. Pertanyaan berikutnya ini ada yang tanya kenapa Tuhan suruh Musa menggunakan lambang ular tedung tembaga untuk menyembuhkan bangsa Israel? Ini kita akan bahas segmen sendiri ya. Mau diangkat sendiri gitu? Ya. Ular tedung ya? Iya. Panjang sih ceritanya. Ya makanya kita akan bahas segmen sendiri ya. Ya. Ya sabar buat yang tanya. Cuma saya harus bilang gini, satu sebentar Profesor. Banyak orang berpikir Kristen is Kristen, culture is culture. No. Alkitab mengajarkan kepada kita, mengajar sama kita. Tuhan tuh kalau mau menyentuh hidup manusia, dia juga gunakan kultur dan budaya. Termasuk budaya-budaya pagan. Kita pernah bahas ya. Iya. Kok bisa budaya pagan Tuhan masuk ke sana? Yes, Tuhan tuh berkuasa masuk ke semua tempat. Nah, ular tedung itu yang mau kita bahas ini menarik sekali loh. Yeah. Kenapa Musa disuruh pakai ular tedung tembaga? Kenapa harus tembaga? Kenapa nggak besi? Kenapa nggak kuningan? Kenapa tembaga? Ceritanya gampang sekali bahwa itu kan bicara mengenai dewa kesembuhan pada zaman-zaman dulu. Yang aneh adalah, kok Tuhan pakai lambang dewa kesembuhan untuk menyembuhkan umat kesayangannya sih? Don't miss it, be there ya. Iya. Pembahasan selanjutnya kita saya nggak bisa banget. Jangan salahkan saya loh ya. Ini yang potong adalah dari Iya. Karena nanti waktunya nggak cukup, percuma ya. Yang tanya kasihan, tidak akan jelas. Soal Pentakosta ketiga, ini rame. Oke, Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga itu nggak ada. Yang ada adalah Pentakosta pertama, di mana gereja itu terbentuk. Lalu Pentakosta kedua adalah gereja Omega atau kesatuan gereja terjadi yang akan menuai gereja akhir ya. Gereja akhir. Jadi Pentakosta ketiga adalah terbentuknya gereja yang berbahasa roh, yaitu gereja-gereja Pentakosta atau karismatik, karena kan memang muncul terakhir. Jadi apapun yang direpresentasikan oleh gereja itu bersifat parsial. Atau banyak juga yang komen di dalam komentar kita, Pentakosta ketiga itu nggak ada dasarnya. Itu cuma buatan atau diciptakan oleh hamba-hamba Tuhan karismatik atau mereka berbahasa roh. Singkat aja jawab, karena kita juga bukan pembahasan inti ini ya. Nomor satu tadi yang pertama adalah gereja semua denominasi memberikan parsial. Yes, betul. Karena bapak-bapak Latin, bapak-bapak Yunani, kemudian turun terus sampai hari ini, semuanya punya peran-peran parsial. Kan yang sempurna cuma Tuhan Yesus. Tadi dari pertanyaan tadi, saya tidak melihat pertanyaan itu. Iya. Itu kan statement. Betul. Ya, kalau Anda kasih statement, saya juga kasih statement, nah, mau ketemunya gimana? Jadi begini, setiap orang punya statement. Sebenarnya saya harus bilang satu hal. Yang namanya rema, kan Anda tahu yang namanya logos sama rema, ya toh? Logos sama rema. Rema, mimpi, itu mau dibahas apanya? Ayatnya dasarnya juga, apa? Iya. Saya mimpi begini-begini. Pertanyaannya adalah, ini benar apa salah?
Saya dapat dari Tuhan begini, Tuhan pimpin saya begini. Karena kita tahu, teologi itu progresif loh. Perkembangan sesuatu terjadi, apa teologi mendahului perkembangan budaya atau budaya dulu? No. Bisa begitu, bisa di belakang, bisa ada. Jadi kalau dibilang, satu kata deh, saya mau jawabnya gini aja deh. Satu hari waktu membasuh kaki, Petrus bilang, "Guru, jangan basuh kakiku. Tapi aku dibasuh semuanya aja." Tapi nggak perlu. Tuhan bilang begini, "Petrus, apa yang kulakukan sekarang, engkau belum mengerti. Tapi kelak, engkau akan mengerti." Nah, berarti kita saat ini sepakat aja. Kelak, udah gitu aja. Iya dong. Oke. Anda bilang salah, saya mau tanya. Iya. Anda yakin Anda benar? Iya, betul. Anda bilang Anda benar, saya mau tanya. Anda yakin Anda nggak salah? Iya. Nggak akan Kelak habis Tuhan juga. buka. Jadi nomor satu adalah relasi sama Tuhan diperbaiki aja. Iya. Nanti akan terbuka sendiri. Karena kalau kita memberikan sebuah statement, nggak ada relasi sama Tuhan, percuma juga. Dan kalau memang sudah menolak, mau dijelaskan dengan apapun, ya akan tetap menutup pintu Saya sebenarnya. lebih suka sebenarnya adalah discuss ya. Discuss itu terbuka untuk sebuah masukan. Iya. Kalau saya kasih uang 100 sama Pastor Supratman, beliau nambah 100, saya hilang 100. Iya. Kalau beliau kasih saya uang 10.000 10 sama 101, kita bertukar. Saya punya 10.000 10, Pastor Supratman punya 101, kita tukar. Ya saya kehilangan yang 10 tapi dapat 1, nilai sama. Iya. Tapi kalau Pastor Supratman kasih saya ilmu ke saya kasih ilmu ke Pastor Supratman, beliau punya 2, saya punya 2. Veto ini, Nggak selesai. harus discuss. Ya. Kalau Anda bilang, tidak ada, ya buat apa dibahas? Sudah, nggak ada aja. Iya. Iya. Betul ya? Iya. Daripada gereja pecah Iya. untuk hal-hal yang nggak Mau discuss esensi. atau mau veto, gitu aja. Iya, Ini ada yang kedua. pertanyaan juga. Desain pertama bendera Amerika bukan seperti yang ada di video, tapi bintang melingkar. Bintang melingkar. Ya. Iya. Bintang melingkar seperti apa ya? Jadi waktu kita tunjukkan desain pertama bendera Amerika, ini ada yang bilang bahwa desain pertama bukan seperti itu, tapi bintang melingkar. Ya kita juga nggak dapat gambaran seperti apa ya bintangnya. Bentuk bulat. Atau begini. Yang mana? Kita nggak tahu. Tidak tahu. Jadi kita nggak bisa jawab pertanyaan ini. Tidak bisa. Tapi gini, tentu saja sudah ada manuskrip tulisan-tulisan sebelumnya yang kita bisa ambil tentang itu. Tapi saya harus beritahu, itu desain itu nggak keluar kan endingnya. Ya. Ya, tentu saja desain itu harus mirip sama bentuk aslinya. Ya mungkin begini atau begini, tidak ada yang tahu. Ya. Oke. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan inti. Pak Aruna akan menjelaskan kembali tentang timeline, perjalanan waktu, tentang akhir zaman. Dari awal sampai dengan Tuhan datang kedua kali. Nah, setelah ini dijelaskan, yang mau tanya, silakan tanya. Kali ini akan dijelaskan dasar pemikiran dan juga ayat-ayat pendukungnya. Silakan, Pastor. Jadi gini, nomor satu adalah, saya akan menjelaskan tentang timeline. Dan banyak orang bilang begini, anggap chef. Pastor pergi ke restoran, kemudian minta, tolong pesankan saya nasi goreng, kan gitu. Akhirnya keluar nasi goreng. Ada orang di sebelah tempat meja lain berkata, chefnya bikin nasi goreng, berarti chefnya setuju sama nasi goreng. Buat chef itu tergantung pesanannya. Dan hari ini saya lagi membahas yang ini. Nah, apa yang saya jelaskan, ada sebuah pengajaran. Saya mengajar soal baptisan, mengajar soal keselamatan. Kan itu kan versi macam-macam ya. Ya. Bukan berarti kalau saya mengajar A, saya pro A, ngajar B, pro B. Tergantung bahasannya, maka harus lengkap nih. Oke, kita lihat. Menjelaskan ini bukan berarti Pak Aruna ini juga pro ke yang dijelaskan. Kita harus melihat dulu, untuk seorang jadi pro, dukung sebuah tempat, Anda perlu memberikan ayat, pemikiran, dan sejarah, dan segala hal. Semua, kalau sudah bisa akhir zaman, janji Tuhan itu kan kepada umatnya adalah nomor satu, aku naik kepada Bapa, aku akan utus Roh Kudus. Nah, diutus supaya apa? Menyertai engkau. Kemanapun keadaan mengajar engkau, dan nanti aku datang kembali. Nah, cerita ini menarik sekali. Ini kasih garis timeline dulu. Seperti biasa ini 3 garis, paling enak gini gambarnya. Kita tahu dari awal kekekalan sampai awal kekekalan.
Tuhan panggil bangsa Israel. Kenapa bangsa Israel? Nggak tahu saya beneran. Abraham, kenapa Tuhan pilih Abraham? Saya nggak tahu juga. Bapaknya juga penyembah berhala, keluarganya juga keluarga pagan, idolaters, penyembah berhala. Nggak ngerti juga kenapa dipilih. Kalau mau dibilang istrinya pun Sarah, kelakuannya juga minus, nggak bagus-bagus amat, minus lagi, gitu. Kita nggak tahu. Tapi itulah kasih karunia. Nah, tapi nama Abraham bagus. Abar. Engkongnya pakai buyutnya namanya Eber. Abar Eber. Menyeberang. Oh. Jadi Abraham orang Ibrani. Ibri artinya orang dari sisi sebelah sana. Tuhan selalu mau bilang, kalau aku sudah pilih orang, harus pindah posisi. Tuhan pilih bangsa Israel. Gagal deh. Akhirnya Tuhan bilang, ini penyelamatan datang. Diberikan anak yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, tapi dapat hidup yang kekal. Ditolak juga, naik kayu salib. Nah, sekarang zaman kita nih, jalan di sini. Ya. Pertanyaannya, ini zaman kita jalan. Tuhan sudah janji pokoknya, akan ada 1000 tahun. Akan ada 1000 tahun. Tuhan janji. Ini saya cerita soal milenium. Bukan milenials ya, milenium. Tuhan janji. Nah, bicara mengenai Tuhan janji, makanya kata milenium, orang bertanya, jadi Tuhan itu nanti mau jemput kita, alias mau datang. Kan Tuhan kan janji tadi, dia akan datang. Ya. Kalau dia datang, itu datangnya di mana? Setelah 1000 tahun ini berakhir, atau sebelum 1000 tahun ini berakhir, atau jangan-jangan yang namanya milenium ini cuma angka simbolik. Jadi sebetulnya bukan 1000 beneran, tapi mungkin ada sebuah suasana yang indah di muka bumi. Nah, ada yang berkata, enggak lah. 1000 tahun itu bukan peristiwa 1000 beneran, itu cuma sebuah simbolik. Ada yang berkata, ini loh 1000 tahun sebetulnya. Setelah ini, nanti baru Tuhan akan datang sebagai raja. Jadi orang begitu mengatakan bahwa 1000 tahun itu ya nggak 1000 tahun beneran, itu cuma angka-angka simbolik. Itu namanya tidak menganggap 1000 tahun. Tidak, milenium 1000. Tidak, milenial tidak menganggap. Milenium tidak menganggap itu. Tapi ada yang percaya, Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa Tuhan itu akan datang setelah 1000 di sini. Saya kasih merah ya, supaya jelas. Setelah 1000. Nih. Post itu kan artinya setelah 1000 Tuhan akan hadir secara fisik. Ini sebagai nama post milenium. Setelah 1000. Tapi ada yang percaya, enggak lah. Tuhan itu akan bersama dengan kita untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun di mana kita akan menikah sama Dia. Di sini tuh Tuhan sama kita di sini nih. Tuhan sama kita di sini. Jadi ada yang bilang yang pertama tadi inilah 1000. Bukan letter luck. Yang kedua mengatakan, iya ada 1000, tapi Tuhan datangnya itu setelah 1000. Namanya post milenium. Tapi ada yang bilang, enggak, Tuhan Yesus plus kita itu adanya di 1000. Kalau Tuhan sama kita adanya di 1000, berarti Tuhan itu datang sebelum 1000 dong. Sebelum 1000 berarti tempatnya ini. Gitu. Ini namanya pre-milenium. Sebelum milenium. Nah, yang Anut mengatakan bahwa ini semuanya nggak ada 1000 tahun, itu cuma simbolik. Ada yang percaya nggak? Ada. Besar, banyak. Kalau kita ngelihat bahwa pola pandang ini kan juga ada pada zaman-zaman kekristenan awal. Martin Luther. Yang sebelumnya juga dari orang-orang dari Katolik. Tolong mengerti ya Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa sampai hari ini kita bicara ini, tidak ada yang namanya adalah penganut betul-betul murni. Sekarang sudah progresif bercampur. Ya. Nah, nomor 1 adalah pre-milenium, post-milenium, atau tidak ada milenium. Yang ini penganutnya kecil. Yang ini ada cukup banyak. Cukup banyak. Tetapi memang majority Kristen itu percaya Tuhan itu akan datang sebelum 1000. Itulah yang namanya pre-milenium. Ini mayoritas.
yang percaya. Iya. Bahkan kalau kita bilang sebetulnya dari sahabat kita orang Katolik bagaimana? Beberapa yang mendengarkan kan kemajuan sekarang ini kan banyak ya. Iya. Beda sama yang zaman dulu. Iya. Dulu mereka mengatakan yang SIM nomor 1. Sekarang mungkin belum tentu. Orang bisa ada di sebuah wadah dan mempercayai pendapat dari wadah lain. Iya. Itu terjadi. Nggak ada yang benar-benar murni sekarang. Sudah progresif semuanya. Nah, premilenium. Jadi Tuhan datang sebelum 1000. Pertanyaannya, sebelum 1000 itu di mana Tuhan datang? Tuhan, Alkitab menulis, di sini ada sebuah masa. Masa inilah yang dikenal dengan masa kesesakan yang besar. Kesesakan yang besar itu ada di sini. Sekarang logikanya saja, bagaimana mungkin ada kesesakan yang besar kalau nggak ada pembuat kesesakan? Apa iya Tuhan datang terus aduk-aduk, diobok-obok, airnya diobok-obok di sini? Kan ya tidak. Siapa yang akan bikin kekacauan di sini? Tudingan jatuh kepada antikristi dan antikristos. Makanya dikatakan inilah dijabut dengan zaman antikristi. 2 kali 3,5 masa. 2 kali 3,5. Saya nggak tahu, waktu itu sempat Pastor sempat nyebut saya juga, ada yang komen 3,5 kedua ya, yang antikris itu ya? Iya. Nah, harus hati-hati. Apa iya, misalnya dibagi 2 nih, ya 3,5 sama 3,5. Ada yang bilang, antikris itu yang ini, bukan yang ini. 3,5 yang kedua. Jadi kalau begitu, logikanya begini, dia datang langsung gebukin orang-orang. Kan ya tidak mungkin. Dia perlu persiapan dong. Dia perlu bicara sama orang Israel baik-baik. Israel baru kaget. Ini orang, kita breaking news sebentar. Hari ini, Mesir, Jordania, Uni Emirat Arab, Bahrain, sign. Sudah sign hari ini? Sign. Bahrain terakhir hari ini. 4 sudah. Jadi, teman-teman sudah breaking news. Dan ini harus hati-hati ya, kalau sudah Arab ini mau kalau berdamai sudah dengan... dengar yang kayak begini, Iya. masih bilang begini, ini hoax semua. Yes. Saya susah untuk ngomong lagi. Iya. Ya, oke ya. Iya. Jadi ini fakta breaking news, kita kembali ke sini lagi. Oke. Itu nanti mau diteruskan nanti ya. Iya. Saya udah ngomong ini, biasanya Pastor akan terusin saya, ngecer saya nih. Nanti saya cecer. Oke. Nah, karena penting, begitu Arab mulai berdamai, kita harus kasih perhatian betul-betul. Perhatian. Ya. Ini 3,5, 3,5. Kalau dia baru bekerja di sini, kan nggak mungkin mau bikin acara hari ini. Saya dengar dari tadi malam sudah setting alat semua. Betul. Persiapan. Stresnya dari jam berapa itu stresnya? Ya, dari kemarin. Dari kemarin. Nah, pertanyaan adalah, kan nggak mungkin dia muncul kemudian langsung babat kiri kanan. Iya. Dia perlu meyakinkan Israel. Kapan itu? Jadi antikris munculnya di mana? Antikris sudah ada dari zaman awal. Ketemu sama Hawa, bentuknya adalah ular. Terus nanti dikatakan, waktu zaman orang Farisi katakan adalah ular beludak. Betul. Gitu. Nanti endingnya adalah naga. Jadi ular itu transformasi terus. Dari ular biasa dikatakan ular naga terbang. Tuh. Yang kecil-kecil tuh, Yesaya. Terus muncul lagi orang Farisi, dasar kamu ular beludak. Terakhir nanti ular naga terakhir. Di ending di Wahyu. Transformasi. Udah ada di sini. Dan ingat saya dapat cerita, antikris itu sosoknya, antikristi tiap zaman ada. Nah, sampai memuncaknya di masa-masa seperti itu. Pertanyaannya adalah antikris di sini. Ya. Mau dia galak di sini terserah, tapi dia harus muncul dari sini. Ya. Apa di sini sudah ada? Sudah. Iya. Global Society Ya, Elite ya. di sini sudah ada. Itu armadanya. Nah, dari cerita ini pertanyaannya adalah, lalu Tuhan tuh datang di mana? Pokoknya kan sepakatnya yang paling majority adalah premilenium. Tuhan harus datang sebelum 1000. Pertanyaannya, datangnya di mana? Nah, ini. Apakah datangnya di sini? Ini buat yang pre ya. Ini namanya dianiaya. Saya nggak suka kata aniaya deh, nggak enak ya. Kesesakan ya. Iya. Karena kalau dianiaya, loh kita juga dianiaya kok hari ini. Misalnya Anda pergi beribadah, tetangga bilang, pendeta lewat, nginep lu di gereja. Apa bukan aniaya? Kita nggak naik pangkat, nggak dapat order hanya karena kita ini percaya Tuhan Yesus. Terjadi kan? Yang di China, di Iran bagaimana? Kristen tuh dianiaya, yes. Tapi pertanyaannya, terminnya tuh harus sepakat dulu. Kesesakan. Jadi jangan aniaya. Nanti orang bilang, oh saya nggak mau. Masa kesesakan. Ada yang bilang, ini ngalami dulu kesesakan, baru Tuhan datang. Tetap premilenium toh.
Oh, ini tetap masuk ke premillennium. Loh, kan yang penting pokoknya sebelum 1000. Ah, Yang merah ini Tuhan datang kan? Iya. Kalau merahnya di sini namanya post millennium. iya. Kalau merahnya di antara ini kotak ini ke sana namanya pre-millennium. Kalau yang di sini jadi tepat sebelum masuk 1000 diangkat, tapi sudah ngalami yang namanya kesesakan, orang sebut dengan nama historic pre-millennium. Bahasa kerennya post-tribulation rapture. Diangkat setelah kesesakan. Ditulis dong. Post. Post, Nah, ini biar ya. mantep Biar ya. semua Ini, ngerti, ini ya. ya. Ini namanya adalah post tribulation, yaitu adalah setelah kesesakan, rapture, pengangkatan setelah kesesakan. aniaya. Oke. Itu satu yang percaya. Tetapi yang paling seru ini berdebat hari ini, dan ini kan orang bisa pindah, adalah Tuhan Tuhan datang mengangkat orang percaya itu di sini. Yaitu sebelum kesesakan. Namanya adalah Tribulasi. tribulation rapture. Ada yang bilang, enggak lah, nikmatin dulu setengah-setengah, setengah enak, setengah nggak enak, ya toh? Setengah menderita baru Betul. diangkat. Iya. Jadi yang ini namanya yang ini. Kalau yang ini tadi yang ini. Tapi ada yang mau di sini nih. Iya. Tengah-tengah. Tengah-tengah. Namanya mid Tribulasi. tribulation rapture, itu tepat di tengah-tengah. Jadi Masa tengah-tengah. kesusahan Di tengah masa susah orang diangkat. Ada 3. Ini berdebat sepanjang hidup orang percaya. sampai hari ini. Yes, apalagi sekarang. Dan ini saling menjelekan, saling menjatuhkan, saling veto. Saya mau tanya, terus untungnya apa? Iya. Iya. Gitu. Jadi 3 ini. Ada yang bilang gini, Pak, MIT bukan di sini, Pak. Di sini, Pak. Ya suka-suka, pokoknya di antara ini aja. Jadi, sekarang ada yang bilang lagi, Pak, ganti nama dong, Pak. Nggak keren. Apa? Oke. Ini isinya apa sih? Sampai antikris berkuasa isinya apa? Ada yang bilang isinya adalah 1 meterai, sangkakala, Iya. cawan. Iya. 19 malapetaka. Bukan 21, karena meterai ke-7 isinya adalah 7 Iya, sangkakala, betul. sangkakala ke-7 isinya 7 cawan. Total 19 malapetaka. Udah percaya saja, saya juga nggak mau ngerayakan, merasakan kok. Oke, sampai sini. Yang menarik adalah, ada yang bilang, Pak, saya mau dapat yang meterai, tapi nggak mau dapat yang sangkakala sama cawan. Karena dia berpikir, aku ini dosa-dosa Tuhan. Harus bayar dosa sedikit, bayar gebuk-gebukin sedikit supaya bisa naik. Manusia selalu begitu. Iya. Mau bayar seharga. Oke. Ada yang bilang, gini aja, kita akan ngalami 2 ini, tapi yang cawan tidak. Jadi, cawan itu apa sih? Cawan itu murka Tuhan. Bahasa kerennya adalah wrath. Jadi ada yang bilang gini, saya pokoknya bersedia masuk sini. Kenapa? Ya karena mungkin males online. Tidur saat talk show Meet and Talk. Nggak bisa toh. Lagi ke gereja juga males, nyembah juga males, tapi saya juga takut kalau mau digebukin. Jadi gini aja, saya pokoknya mau setuju Tuhan angkat saya sebelum murka. Namanya diganti lagi, paling bawah. Masih terlihat tidak ini ya? Masih terlihat ya? Masih. Pre-wrath rapture. Jadi mid tuh nggak cuma di sini. Bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini lagi, pokoknya nggak boleh melihat batas ini. Kalau milihnya adalah sebelum, ini cawan di sini ya, ini cawan di sini, cawan di sini. Kalau cawan di situ, sebelum cawan, namanya sebelum murka, pre-wrath. Bayangkan, Pastor. Jadi banyak banget ya? Oh, ini belum. Oh, belum. Ini cuma garis besar. 1, anggap 1000 tahun cuma sekedar ucapan simbolik. Dan siapa yang pakai ini? Saudara kita orang Katolik pakai ini. Gitu ya. Dan ingat, termasuk yang namanya saksi Yehova. Itu mengatakan bahwa inilah kondisi bumi sekarang. Jadi bumi akan jadi semakin bagus, bukan hancur seperti kata firman Tuhan. Bayangkan itu, beda lagi itu pendapatnya. Cuma kita nggak dengerin yang itu ya. Oke. Kedua, ada yang bilang dia akan datang setelah 1000. Kalau datang di sini, ini kita sama siapa? Itu namanya post millennium. Ada yang percaya pre-millennium, yang berdebat paling kencang, dan saya tahu semua yang nanya itu bahas yang ini nih. Betul. Yang sana. Betul. Yang sana. Ada 3.
post tribulation di sini. Yang kedua adalah pre-tribulation di sini. Yang ketiga adalah mid-tribulation rapture, atau bahasa keren sekarang, pre-rev. Itu perkembangan dari mid. Oke, sampai sini dulu. Oke, saya akan teruskan. Jadi pertanyaannya adalah sekarang, rapture sama Tuhan datang, itu peristiwa berbeda atau sama? Nah ini juga harus dibahas lagi nih. Saya tuh lucu kadang-kadang orang, dia ngambil yang ini. Tapi suruh puasa aja males. Bagaimana mungkin Anda percaya di sini, digebukin baru nanti Tuhan datang, terus suruh puasa aja kagak pernah. Bangun pagi aja nggak bisa. Bagaimana? Orang yang berani ngambil di sini, itu pola pikirnya adalah Kisah Rasul. Siap martir. Siap martir, dan nggak pernah ngurusin hal-hal sehari-hari, hajarnya firman terus dan penginjilan habis-habisan. Pokoknya yakin selamat yakin. Di akhir. Dan hidupnya benar-benar hidup para rasul. Iya. Nah, orang bilang gini, oh nggak gitu lagi, ya itu kata dia, kan gitu. Banyak orang maunya ke sini, tapi kalau dilihat, baca firman juga males. Terus saya bilang gini, jangan-jangan dia penganut, yang penting enak. Hati-hati. Berani ngambil di sini, ada konsekuensinya. Sampai di sini dulu, pastor kira-kira jelas, oh pastor pasti jelas semua. Kira-kira jelas tidak? Oke ya. Sekarang kita akan mulai, kita bahas yang ini dulu. Nanti ada bilang, Bapak percaya yang ini, loh kita saya mau jelaskan kok. Serba salah kadang-kadang. Serba salah, makanya harus ikut dari awal. Bahas mana, orang juga dicecar terus kalau udah yakin. Iya. Makanya harus hadir di acara sini supaya bisa ngobrol langsung. Betul. Kita mau bahas sekarang adalah masa zaman tiba-tiba ada pengangkatan, namanya rapture. Selama ini Tuhan datang kali yang kedua, inilah second coming. Ini rapture. Dan inilah disebut dengan nama masa antikristos. Kalau ini antikristi, ini antikristos. Tapi terhadap Israel, dia baru akan menunjukkan jati dirinya di 3,5 tahun kedua. Kalau di sini dia masih baik-baik lah. Jadi udah ada. Nah, kenapa bisa percaya gambar seperti ini? Naik dulu, di sorga nikmatin perjamuan kawin anak domba, Tuhan datang bersama yang rapture, di bumi yang ketinggalan, aduk-aduk lah ancur-ancuran. Ini dasar dan ayat-ayat pendukungnya. Alat dari pre-tribulation rapture. Diangkat sebelum kesesakan. Termasuk wadah yang pastor ada hari ini, Pastor Supratman juga percayanya yang ini. Gitu ya. Kok bisa begini percayanya? Peristiwa ini sudah ada sebetulnya dari abad 19. Yaitu adalah sebuah kelompok bernama Plymouth Brethren. Persaudaraan Plymouth. Dengan tokoh utamanya ada banyak. Salah satu yang terkenal adalah Darby. Nah, itu Darby itu yang mencetuskan pengajaran ini. Kebetulan seorang pengajar. Tapi pendapat ini juga bukan dari beliau langsung. Karena 400 tahun sebelumnya, abad 13. Kan jadi itu masih ingat nggak Konstantin? Kaisar Konstantin. Orang Romawi hancurkan orang Kristen habis-habisan, dibunuh, dimakan singa segala macam. Sampai satu hari Konstantin itu mendapat tekanan dari Arab. Kemudian dia memindahkan ibu kota Romawi ke Turki, Bizantium. Yaitu ada Konstantinopel, sekarang adalah Istanbul. Waktu Konstantin akhirnya itu ribut antara ipar tuh. Perang dan yang menang adalah Konstantin. Waktu Konstantin memutuskan adalah Kristen menjadi agama negara. Bayangkan, Romawi memutuskan musuh utama Israel, Kristen agama negara. Dan Konstantin akhirnya mau dibaptis, walaupun baptisnya bukan yang dicelupkan air ya. Dia karena dia melihat sebuah tanda di langit sebelum dia menang melawan iparnya itu. Lambangnya begini. Ankh. Waktu dia melihat begini, ini salib. Kan dia orang fasik ya. Ngelihat begini, ini salib. Kalau saya bilang gantungan kunci. Kalau saya yang bilang. Dia bilang, ini salib. Jadi dia akhirnya meminta semua perisai dari pasukannya digambar salib beginian. Dia menang. Dia bernasar, kalau menang, ini Tuhan. Akhirnya dia menang. Dia minta Kristen agama negara, tidak ada yang boleh
menghina orang Kristen dan menyakiti orang Kristen. Hadapannya sama hukum, dia bilang. Dia kaisar. Sejak hari itu, pada abad itu, abad 3, abad 4, diputuskanlah, inilah 1000 tahun kenikmatan hidup. Jadi dari tahun 300 itu sampai 1300, abad 3, abad 4, sampai abad 13, abad 14, orang Israel merasa kekristenan diizinkan setelah dihabisi. Inilah masa yang Tuhan janjikan sebagai 1000 tahun kenikmatan hidup. Karena setelah 1000 tahun terjadi, lah kok Mesias gak datang? Rontoklah keyakinan mereka soal post milenium. Mencarilah ide-ide baru di situ. Muncullah pemikiran soal ini. Nama ini munculnya pada abad 19, tapi sudah ada ceritanya abad 13-14, udah ada. Gitu. Nah, yuk. Jadi kisahnya adalah, ini kita nggak akan bahas sih. Nanti kapan yang bicara penyembahan itu? Ya, next aja. Next aja ya, kita bahas. Nah, sekarang kita mau bahas. Dari mana ide munculnya begini? Banyak panjang. Yuk kita lihat Daniel ke-9. Nah, ini. Idenya adalah Daniel ke-9. Saya akan bacakan ayatnya 24 sampai 26 saja. 24 sampai 27 saya bacakan. Orang Israel itu 70 kali 7 masa ditetapkan atas bangsamu dan kotamu kudus. Kota kudus sudah pasti Yerusalem, bangsamu pasti bangsa Israel. Jadi orang Israel itu dari firman keluar ya. Itu cuma dikasih waktu sama Tuhan begini. Dah. Setelah ini selesai. Cuma angka aja dikasih. Angka. Israel orang Yahudi, di kan Daniel ini adanya di Persia waktu itu. Kamu hanya dikasih waktu segini sama Tuhan. Setelah ini, kamu masuk surga. Buktinya mana Pak? Ayat 24. Untuk melenyapkan kefasikan, mengakhiri dosa, hapus kesalahan, datangkan keadilan kekal, genapkan penglihatan dan nabi, mengurapi Maha Kudus. Ada 7 semuanya. Saya mau tanya, kapan fasik lenyap, kapan dosa berakhir, kesalahan hapus, keadilannya bisa kekal, keadilan kekal, menggenapi penglihatan nabi, dan mengurapi Maha Kudus. Kapan itu? Itu peristiwa, semuanya peristiwa di sorga semua itu. Berarti Tuhan bilang, setelah 70 kali 7 masa, Minggu Daniel, kan ini Sabua, Tabua itu 7 artinya. Sabat, Sabua, 7. Artinya sorga. Jadi Tuhan bilang pada Daniel, kamu tuh hidup sama bangsamu ini, cuma segini aja. Setelah ini, sorga. Mantep semuanya. Jadi, timeline lagi nih. Nah, ini Pastor Petrus paling seneng timeline gitu. Supaya apa? Jelas. Kalau salah digugatnya gampang, kalau bener pembuktian juga jelas. Iya. Pakai timeline supaya jelas. Masih banyak cerita. 1. Berkata, yuk ayat 25. Ketahuilah, pahamilah. Dari saat firman itu keluar, hitung dari kapan? Dari zaman Daniel ini. Jadi jangan bicara Musa, Abraham, sudah. Dari zaman ini. Ini peristiwa apa sih? Ini kan masalah pembuangan. Salomo bikin bait suci, Salomo tahu sendiri, Salomo yang paling disebelin sama ibu-ibu, gitu, karena istrinya 1000. Gitu. Setelah Salomo hancur, penerusnya hancur-hancuran semua, beberapa menyembah Tuhan, beberapa tidak. Yeremia sudah ngomong berkali-kali, generasi Yeremia, nggak nurut juga rajanya, pembuangan. Begitu pembuangan, hancur semuanya. Nah, begitu hancur, Daniel yang dibuang ikut nih. Nah, kita lihat. Ketahuilah, yakni Yerusalem akan pulih dan dibangun kembali. Nomor 1. Ya, nih. Yang pertama. Akan terjadi dari firman keluar, sampai sini, Yerusalem akan pulih, dibangun kembali. Pembangunan Yerusalem. Yerusalem dibangun, dihancurkan, terus dihancurkan. Itu kota makin lama makin tinggi. 26 kali dihancurkan dan dibangun kembali. Bayangkan Sejak itu. pertama? Yes, itulah Yerusalem. Kalau Jakarta, ngeri kita bisa begitu. Teruskan. Sampai datangnya seorang yang diurapi seorang raja. 2, seorang raja. Sampai raja datang ya. Dikatakan itu ada 7 kali 7 masa dan 62 kali 7 masa. Pertanyaannya sudah jelas. Lamanya kota dibangun kembali, lihat tangan saya, dengan tanah lapang dan paritnya, tapi di tengah kesulitan bangunnya. Yes, kita tahu kan zaman itu dihancurkan kerajaan-kerajaan sampai akhirnya Rome masuk. Di zaman Rome di sini, ini sudah ada Great Alexander, ada Persia Media, ada Babilonia di sini dan dibangun.
ini. Pertanyaannya adalah, 7 itu masa, itu tahun, minggu, bulan, dasawarsa, detik, menit, atau hari. Wah, ini nggak jelas nih, karena Tidak tertulis. Ya. Nggak tertulis. Ya. Tapi kan orang bilang, mana ayatnya? Nih saya beritahu. Saya pakai fakta ya. Paling enak tuh fakta sama ayat digabung. Mantep. Kita tahulah, itu yang namanya Yerusalem, bait itu dibangun. Itu 49 tahun. 49 itu 7 kali. 7. Jadi kalau saya mau tanya, 7 masa itu apa? Satuannya? Tahun. Ya karena fakta mengatakan pembangunan itu memakan waktu 49 tahun. Dikatakan oleh firman Tuhan 7 kali 7. Berarti pas. Ini kan Artasasta yang mulai pembangunan, mengizinkan pembangunan lagi. 445 sebelum Masehi kalau nggak salah. Gitu. Nah, jadi kata tahun, masa adalah tahun. Sah, udah. Dipakai di zaman itu ya? Ya, karena Ada dibilang bukti-bukti yang 7 lain. kali 7 masa. Fakta sejarah, 49 historis tahun. bilang Iya. pembangunan itu 49 tahun. Jadi tahun sama masa adalah sama. Jadi kalau ini sudah tahun, ini apa? Tahun. Ini tambah ini, 69 kali 7. Kan matematik nih, Iya. begitu ya. Nih. Ya ampun, berarti sebentar lagi Israel akan masuk tinggal 1 kali 7. Bayangkan, ini sudah. Tapi ayat 26. Sesudah 62 kali 7 masa, akan disingkirkan seorang yang telah diurapi. Kata diurapi zaman sekarang, pengurapan, tiap minggu pengurapan. Zaman dulu di Israel, ada kata diurapi cuma ada satu. Moshiach. Mesias itu artinya adalah the anointed one. Yang diurapi. Gitu. Kalau sekarang sih semua orang diurapi dengan Roh Kudus. Nah, akan disingkirkan orang yang diurapi, padahal nggak punya salah apa-apa. Siapa nih? Tuhan Yesus. Nah, maka setelah itu datanglah rakyat seorang raja memusnahkan kota dan tempat kudus sampai raja menemui ajal dalam air bah. Bukan raja, rakyat seorang raja. Jadi sampai datangnya seorang raja, ini kan kalau hitungnya segede gini ya, ini kan kecil. Tapi kan ada nih. Lalu raja itu disingkirkan mati. Bentar ya. Setelah dia meninggal, ada di sini salib. Ini kan lahirnya di sini, meninggalnya di sini. Lalu ada lagi tahun 33 meninggal Tuhan Yesus. Ya, usia 33. Secara Masehi ya. Ada yang bilang lahirnya 4 sebelum Masehi. Saya susah pusing lah, nanti kita bahas kapan-kapan. Ternyata pada tahun 70, 37 tahun kemudian, Yerusalem dihancurkan oleh laskar pimpinan dari Flavius Titus. Dia bukan seorang raja, papahnya yang raja. Waktu dia jalan menghancurkan, itu papahnya juga belum raja. Nero masih jadi raja. Kaisar, Nero serah terima kepada Vespasian, Vespasian serah terima kepada Titus. Panjang cerita ini, seru nih sejarah ini. Nah, akhirnya dihancurkan. Jadi ini memang jaraknya ini seperti ada jeda berhenti. Tapi begitu Tuhan meninggal, kayu salib jalan. Saya bikin perbesar di sini. Tuhan jalan. Tadi kan harusnya habis ya. Ini 69 kali 7 ya. Ya. Harusnya 1 kali 7 kan? Ya. Berhenti. Waktu di pos. Berhenti. Zaman anugerah terjadi. Zaman anugerah di sini. Jadi ini zaman anugerah. Nanti setelah anugerahnya selesai, 1 kali 7 akan berlaku atas bangsa Israel. Menggenapi ucapan tadi. Ini, ayat inilah yang mengatakan, oh berarti ini zaman anugerah nih. Ini pasti zaman gereja. Ini zaman Israel. Berarti gereja nggak di sini. Israel di sini. Israel berapa lama? 1 kali 7. Gereja di mana? Ikut nggak? Kagak. Berarti percaya. Harus ada pengangkatan sebelum 7 tahun. Ini loh ayat yang dipakai untuk pre-tribulation rapture. Bahasa kerennya tuh nggak pakai begitu. Dispensational premillennium. Keren. Itu istilah yang dulu ya. Saya sendiri kalau menyebutkannya bukan itu. Saya menyebutkan adalah progressive, modern, dispensational premillennium. Rusak semua itu. Iya. Pusing tuh jadinya. Iya. Jadi banyak istilah. Jadi orang mau asal ngomong, pre-premillennium bener, post bener. Nanti dulu. Saya mau tanya,
Yang Anda masih yang mana dulu nih? Iya. Jangan-jangan udah ketuker-tuker istilahnya. Saya sukanya mangga. Mangga apa? Beli mangga. Saya kasih mangga gedong, Anda marah. Maunya mangga aromanis. Anda harus jelas mangga yang seperti apa. Mangganya sudah jelas, matang pohon apa enggak. Banyak peristiwa, harus jelas ini. Nah, ayat inilah yang dipakai untuk menggunakan pengajaran pre-tribulation rapture. Bahwa kita nggak akan ngalami ini. Ini bagian orang Israel. Seperti firman yang ada di Daniel itu, Ya. 70 Atau kali 7 pasang. orang-orang gereja sebetulnya yang pola hidupnya sebetulnya tidak bertobat dalam grace, tapi ikut dalam pola pikir Yerusalem, pola pikir orang Israel. Makanya zaman merah ini kan adalah zaman gereja nih. Ya. Nanti kan setelah zaman merah ini berakhir, ini zaman kali 7 kan di sini. Ya. Apa buktinya, Pak? Udah, jangan pakai ayat. Ayatnya sepenuh Alkitab ayatnya. Buktikan betul apa tidak omongan saya. Tidak ada seorang nabi pun dari zamannya Abraham. Semua, Yesaya, Daniel, semua nabi tidak pernah ada yang bisa bahas ini. Tidak pernah ada. Tidak tertulis juga. Daniel kurang melihat, kurang hebat apa sih? Iya. Yesaya tuh mengalami 4 makhluk datang sama dia. Yesaya, kitab Yesaya adalah the mini Bible, orang bilang. Tidak satu pun dari mereka matanya pernah melihat zaman anugerah gereja dan menjelaskan dalam tulisan mereka. Karena ini khusus LGF, WBW, dan yang nonton, dan semua Kristen yang bertobat terima Tuhan Yesus. Amin. 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 Siapa coba nabi yang pernah lihat ini? Iya. Yesaya? Ya, kalau tafsir sih orang pasti bisa. Ini Indonesia nih Pak, ya isi itu kan nafsir. Iya. Siapa nabi yang pernah cerita soal yang namanya Petrus? Kegerakan Azusa, Iya. Charles Parham, Catherine Kuhlman, Luther, Calvin, Iya. Wesley. Iya. Siapa yang pernah cerita itu? Masa-masa gereja Tidak dibangkitkan pernah ada. oleh sentuhan mereka. Ingat, Musa, Tuhan pernah bicara sama Musa, seorang nabi seperti engkau akan dibangkitkan. Siapa itu? Tuhan Yesus. Semua nabi itu matanya, semua nabi dari zaman sini nih, matanya hanya nilai sampai sini. Dah. Kematian Tuhan Yesus dan kebangkitannya. Selesai. Tidak pernah ada nabi berani bisa ngomong ini. Tapi Yohanes Yohanes yang mana nih? yang di Wahyu, Oh, ini nabi sebelumnya. nabi sebelumnya. Nabi sebelumnya. Ya. Tidak ada. Yohanes di sini udah. Ya. Yohanes di sini. Gitu. Yohanes malah lihat sana. Tapi saya mau beritahu dari semua nabi ini, Yesaya, Amos, Nahum, Hagai, segala macam, semuanya hanya stop di Tuhan Yesus. So Tuhan Yesus itu adalah tonggak penting dalam segala hal di muka bumi alam semesta. Ya. Makanya orang mau pilih-pilih, mau coba-coba yang lain tuh saya nggak habis pikir di kepala saya bagaimana mereka bisa membandingkan Tuhan yang bagus, yang hebat ini. Nah, dari semua ini hanya ada satu nabi nyempil. Gitu. Dia nggak bisa ngelihat ini, nggak bisa. Nabi cuma bisa ngelihat ini, sama lihat ini. Nggak pernah bisa lihat yang merah ini. Ya. Semua nabi cuma bisa ngelihat sampai Tuhan Yesus. Sini bisa, sini bisa, sini bisa, sini bisa, sini bisa. Sampai Tuhan Yesus selesai. Rakyat seorang raja tadi, Daniel. Daniel hebat. Maju lebih dikit lagi sana. Berhenti Daniel. Dan dikatakan, Daniel bisa lihat sana. Nggak ada yang bisa ngelihat gereja. Ada satu nabi yang bisa melihat di perbatasan ini. Tepat di perbatasan ini. Namanya Joel. Makanya kenapa muncul Hai Bani Sion bersorak-soralah. Joel 1, 2, 3. Kenapa dipakai ini terus? Karena itulah nabi yang matanya walaupun nggak bisa ngelihat ini, dia melihat ujung dari merah ini. Satu-satunya. Satu-satunya. Joel. Kalau ini banyak, kan dari sini bisa matanya bisa lihat semua. Iya. Tapi ini nggak ada yang bisa lihat. Itu yang dilihat akan ada penuaian besar. Orang-orang muda, turuna-turuna. Betul. Di akhir Dan masa. cuma dia saja. Dan dengan 5-6 pasal. Iya. Yang sebelumnya cerita mengenai penuaian hujan awal hujan akhir, dia masih bicara Israel, tiba-tiba dia bisa bicara sesuatu hal yang ada di sini. Ya. Penuaian akhir. Termasuk pencurahan Yerusalem, Roh Kudus di Yerusalem loteng atas. Itu dia bisa lihat. Udah sampai sana. Setelah itu, kita berkata, kejadian kisah Rasul itu adalah yang kita akan alami di hari-hari ini. Jadi kalau dia berkata, tumpang tangan orang sembuh, nyontoh siapa? Nyontoh siapa? Manusia loh ya, Iya. ya kisah Rasul. Iya.
Nah, cerita inilah dasar kenapa ada yang namanya satu, pre-tribulation rapture. Dengan bahasa Darby, John Darby adalah dispensasional. Konsep berpikirnya begini, ini Israel, ini saya yang hitam, Israel hitam, ini Israel, ini gereja. Kita semua ada di sini. Ya. Yang merah ini. Merah tuh kita, merah. Konsep pikirnya gini, Israel sama gereja, itu beda. Israel yang ngalami masalah hidup, tapi gereja ngalami anugerah. Jadi masalah hidup gereja itu dalam tangan Tuhan. Dan sekali lagi ini penjelasannya tidak ada ayatnya. Ayatnya tadi, ya sepanjang itu, sepanjang ayat itu. Maksudnya kan maksudnya kalau ada masa gereja yang warna merah ini. Jadi gini, ini masa Israel, ini masa gereja. Iya. Dibagi dua, berarti ada gereja, ada Israel. Gereja sama Israel beda. Itu dua entitas berbeda. Ya, itu yang saya maksud, tidak ada ayat yang menjelaskan itu kan. Ya, betul. Tapi ini faktanya seperti ini yang kita alami. Dan kalau kita melihat, saya juga melihat, dalam beberapa hal, nggak semua, cara Tuhan berhadapan sama orang Israel sama gereja, itu beda. Ingat peristiwa saya pernah cerita soal Tuhan kalau bikin sesuatu terhadap orang Israel selalu ada waktu-waktunya. Betul. Sama gereja nggak ada. Iya. Apakah Tuhan juga dispensasional? Belum tentu, nggak juga kan. Tapi dari sini ketahuan bahwa ternyata makanya pada awal-awal orang Kristen sama Israel kan nggak suka. Kita masih sudah pernah bahas ya. Betul. Orang gereja mengatakan bahwa engkau pembunuh Tuhan Yesus. Orang Israel berkata, kamu tuh Kristen, itu Rom yang dulu menjajah kita. Iya. Pertarungan seumur hidup. Jadi pertanyaannya, jadi budaya konsep Israel sama kita tuh gimana? Kita satu, kalian bilang gini, Israel sama kita, sama depan Tuhan ya sama. Perlakuan Tuhan sama Israel sama kita sama. Itu yang percaya pos. Yang percaya pos. Makanya kalau Israel digebukin, gereja juga digebukin, sama-sama. Pos. Jadi kalau Anda bilang kata bahwa Israel beda sama saya pemikiran itu boleh, tapi katanya Anda kurang sejati posnya. Nah lo, sedalam itulah. Makanya kalau kita mau bicara soal mangga harus jelas. Mangganya mangga aromanis, jenisnya adalah mangga duren yang matang pohon dengan berat satunya 800 gram. Itu kalau bahas begitu. Mantap loh, Pastor. Tapi kalau cuma beliin mangga, mangga masih kecil dibeli, jangan marah, itu mangga juga. Jadi menjadi dasar pemikiran bahwa orang-orang yang post adalah karena mereka memang berpikir perlakuan Tuhan kepada gereja sama kepada orang-orang yang Israel. Pertama ya. Jangan bilang gini, oh enggak gitu, nanti dulu, ini sejarah. Nah, dalam perkembangannya, walaupun sama, mereka juga mengacu sebuah kata-kata bahwa abad pertama itu kan gereja disiksa. Tuhan disiksa kok. Masa saya nggak disiksa? Siapa kamu? Mau lebih hebat daripada Tuhan dan para rasulnya? Nah, itu pemikiran itu tuh yang menjiwai. Saya nggak bilang hari ini masih dipertahankan ya. Menjiwai. Nah, kalau Anda mau pakai yang ini, silakan. Tapi menurut saya nggak ada masalah. Cuma kan gini, kalau Anda mengatakan bahwa dari mana asalnya? Saya dari Jawa. Terus saya kasih teh manis, Anda buang. Minum kok manis-manis. Nah, saya jadi bertanya nih, Anda Jawa mana gitu. Nah, jadi orang harus melakukan posisi yang jelas dulu. Saya itu bagian ini, pertimbangannya ini. Nah, itu baru jelas. Nah, kalau yang ini namanya adalah penjelasan saya adalah yang tadi pre-tribulation rapture. Dengan prinsip Daniel bahwa kita tidak masuk di ini kan untuk Israel, bukan untuk kita. Makanya kita nggak boleh jadi sama dengan bangsa yang tegar tengkuk itu. Tapi kalau saya ngomong gini dibilang antisemit. Betul. Nah, betul. Ingat, Opung Luther begitu. Jadi hati-hati nih. Setelah ini ada yang progresif ini, yang modifikasi, modernisasinya ada. Sepanjang itulah. Makanya kenapa pada setiap pembahasan tentang ini banyak perdebatan. Terutama mereka yang sudah yakin, pegang, tapi tutup pemikiran, maka ada penjelasan apapun juga nggak terima, nggak mau. Dan setelah itu mulai menyalahkan yang lain. Betul. Dan menganggap yang lain tidak punya kekuatan ayat ya. Padahal kalau kita mau jujur, tidak ada satupun yang kita bisa pasti mana yang paling benar kan. Semua melihat, menebak, menghitung, mengkalkulasi. Pada akhirnya kita akan tahu siapa yang benar pada waktu nanti. Waktunya tiba, kita tahu siapa yang benar. Tapi memang dalam sebuah kegerakan gereja, kita tanda kutip
dipaksa untuk memilih satu. Iya. Karena kalau dibebaskan begini, mau makan apa? Terserah. Iya. Kan katanya kalau cewek kalau marah, mau apa? Terserah. Mau kemana? Terserah tuh marah. Iya. Kita harus memilih satu untuk yang kita yakini sebagai sebuah dasar kegerakan. Iya. Iya. Makanya kalau ditanya, kenapa kamu ikut itu? Pertama, Tuhan suruh. Tapi kalau akhir zaman, beda loh sama yang ini. Iya. Kita harus pegang satu, kita yakini, karena ini menjadi warna untuk keunitian. Ingat, unity itu jauh lebih penting loh daripada perdebatan-perdebatan yang ada di kertas-kertas ini. Iya, iya, betul. Ini. Iya. Karena kesempurnaan penglihatan baru ada pada saat itu Tuhan datang. Iya. Mm-mm. Nah, kata yang sama untuk semua pendapat, berjaga-jaga. Makanya ini kenapa diputuskan untuk memilih yang Pray tadi. ya dari apa Iya, dari penjelasan kita, Pastor dan video saya kita. memilih yang apa gambar ini karena untuk sebuah unity. Iya. Dan kita jelaskan ini supaya semua juga tidak ada lagi bilang bahwa tidak ada dasar ayatnya, tidak ada dasar pemikirannya. Ini bukan Ini- ayat nih, perikop ini, Iya, bab ini. ini kita bahas. Ini baru satu. Belum yang Joel tadi. Iya. Nggak habis waktu kita sampai Nggak jam 4 habis. sore. Oke. Iya. Gitu. Jadi ini selesai ya. Sementara ini dulu, Iya. nanti kan kita ada komen-komen lagi. Iya. Kita akan masuk dalam pertanyaan. Dan sebelum kita membacakan pertanyaan-pertanyaan yang ada dari semua yang melihat ini, saya kembali akan mengangkat beberapa pertanyaan yang sudah masuk, yang memang saya janjikan, yang sudah kita janjikan di kolom komentar bahwa ini akan dibahas. Yang pertama, Pastor, siapa dua saksi Allah yang akan dibunuh? Wahyu 11 ayat yang ke-7, dan ada di periode mana Oke, peristiwa itu terjadi? dua saksi Allah itu adanya di sini. Dua saksi Allah itu datang dan mengganggu tanda kutip kegerakan antikristus. Wah, dia membuat tindakan mujizat sehingga orang yang tadinya pro antikris mulai berpindah. Antikris sebel banget dan dua saksi ini dibunuh oleh antikris. Teman-teman harus mengerti sebentar. Pada masa ini, saya harus bilang, doa Anda pun nggak dijawab. Anda mau taking antikris, Anda mau doain dia pergi atau bertobat udah nggak bisa. Disinilah doa Anda untuk mengusir antikris sudah nggak bisa lagi. Karena memang dia datang sebagai pemenang. Nah, sehingga dua saksi Allah pun dibunuhnya di masa antikris berkuasa nggak pakai topeng. Berarti adanya di daerah sini. Di periode kedua. Yes, itulah dia dibunuh. Dan ingat setelah berapa lama mayatnya tergeletak, lalu terjadi keajaiban, bangkit, antikris kaget. Tapi tetap dua saksi ini tidak pernah bisa mengalahkan antikris. Siapakah dua saksi ini? Orang, pasti orang. Tapi ada yang bilang, ada tiga pilihan nih. Betul. Musa Elia, Yes. Elia Henok, Iya. Musa Henok. Kenapa? Tiga orang ini kan nggak jelas meninggalnya bagaimana. Musa memang meninggal tua, ada mayatnya. Kalau yang dua yang terakhir tadi nggak ada mayatnya. Iya. Kalau saya bilang ya ini bukan mereka datang. Orang yang dengan kuat kuasa Musa dan dengan kuat kuasa Elia. Kayak Yohanes Pembaptis itu ya orang, tapi dengan kuat kuasa Elia. Makanya dikatakan sebagai Elia yang akan datang itu. Padahal Yohanes beda. Tapi gaya, pola pikir, tenaganya, energinya sama. Iya. Saya pribadi sampai hari ini masih menganut Musa dan Elia. Apa pertimbangannya? Sejarah Yahudi. Nah, kembali lagi nih. Karena ini kan eratnya, dua saksi ini memberikan pertunjukan di hadapan orang Yahudi. Pertanyaannya, kalau dia bukan dua orang ini, siapa yang mau dengar? Orang Yahudi ngedengar nama Musa. Hormat. Waduh, hormatnya tuh, Anda bisa bayangkan ya, orang di pedesaan di Jawa Timur atau di Bali, tahun 46 sampai 50 mendengar nama Bung Karno. Oh iya, iya. Itu respect sekali. 10 kali lipat dengar nama Musa. Musa hebat bukan cuma di Israel, di seluruh Timur Tengah. Menurut saya, Musa dan Elia. Karena dua orang ini yang pertama menjadi the prophet of law, nabi hukum dan nabi temple, bait suci ya cuma dua ini. Satu dan dua terbesar di Israel cuma ada dua ini. Kalau datang yang tipe-tipe lain nih misalnya, bukan mengacehkan, nabi-nabi kecil misalnya Amos atau Hagai, ya Israel sih hormat, sih hormat. Tapi kurang. Anak pengaruhnya. kecil ber-4 tahun sudah dengar Musa loh. Iya, iya. Kalau kita hubungkan dengan yang Yesus melihat Musa dan Elia juga yang dilihat oleh Petrus, Itu ya, bisa kayak sana. Cuma kan kuat kuasanya. Dia dua saksi ada di sinilah. Toh saya pikir kalau saya sih nggak pengen ngelihat ya.
Nggak tahu kalau pastor mau lihat, jangan, ini kan masa-masa antik, ngapain kita lihat beginian ya? Ya itu kira-kira sejauh itu yang kita bisa lihat. Dua saksi Allah. Dibunuh di bagian periode kedua. Oke, next. Apa dasar bahwa Tuhan datang masih 2 kali lagi dan konsep rapture baru muncul di abad ke-20? Kenapa bapak-bapak gereja tidak mengajarkan tentang konsep rapture tersebut? Bapak gereja tidak pernah ngajar, yang ngajar Paulus. Sebenarnya lebih tua, Paulus sama bapak gereja. Rapture itu kita pernah bahas, kapan ya waktu itu ya? Pastor Petrus kita bahas ya. Rapture itu secara eksplisit tidak pernah ada di sepanjang isi Alkitab PL dan PB. Oh, iya, Bahkan Tuhan Yesus pun tidak pernah mengajarkan. Kalau implisit, wah bejibun. Iya. Tapi kalau eksplisit yang ngajar cuma ada Paulus. Nah kalau saya bilang Bapak Gereja, Paulus Bapak Gereja bukan. Kata Bapak Gereja itu lebih kepada misalnya Clemens, Agustinus, gitu. Ya. Tapi Paulus betul bisa dibilang sebagai Bapak Gereja pertama. Yes. Iya dong. Jadi itu founding fathers ya orang bilang ya, betul. Petrus. Paulus mengajar di 1 Tesalonika 4:13-17 dan 1 Korintus 15:50 sampai 52. Ya cuma itu pembahasan soal rapture. Jadi kalau ditanya Bapak Gereja yang mana nih yang nggak ngajar? Paulus mengajar persis ada sebuah peristiwa. Dan dia berkata, ini rahasia loh bro. Ini rahasia, artinya gini. Nggak semua orang tahu. Yang tahu aja belum tentu rapture, apalagi yang nggak tahu. Hanya Paulus yang mengajar di 2 perikop. Bahkan bukan 2 perikop. Beberapa ayat saja. Itu soal rapture. Di luar itu nggak ada. Eksplisit tidak ada. Pengajaran rapture tidak ada. Hanya Paulus. Pak, emang kalau megang 2 ayat 2 pendapat itu jelas. Kita berkata, keterangan 2-3 saksi perkara sah. Jadi kalau ditanya, siapa yang ngajarin Tuhan datang 2 kali lagi? Yang mengajar ya Paulus itu. Paulus itu yang mengajar. Bahwa kita nggak akan mati semuanya loh, kata Paulus. Kita nggak akan mati. Kita akan diubah. Jadi, ada yang bilang gini, Pak, Tuhan datang kali yang kedua. Itu tuh tujuannya apa sih? 1, ada yang bilang rapture. Ada yang bilang second coming. Kita naik, terus turun lagi kan, sama Tuhan. Itu 2 peristiwa apa 1 peristiwa? Kalau Anda bilang 1, naik, nggak balik. Betul. Kita tuh naik dulu, terus turun lagi. Tapi kejadiannya betul-betul nempel. Naik, kalau yang pre-tribulation rapture, itu naik di sini, turunnya di sini. Jadi naik sini, turun di sini. Tapi kalau Anda percaya yang di sini, yang post, saya beritahu, nempel itu pun nempel. Saya mau tanya, nempel itu tetap 2 peristiwa. Naik sama turun. Bukan begini. Urusan bisa terjadinya kejadian bersamaan, bisa terpisah. Iya, betul sekali. Jadi, tetap ada 2 peristiwa. Tapi terjadinya Anda mungkin percaya yang nah, kalau dia bilang, Bapak Gereja siapa yang ngajarin? Kelihatan post ini. Yang bertanya pasti post. Saya mau tanya, Anda post yang mana? Hati-hati milih, jangan cuma pas post, tukang post juga post. Post yang mana yang Anda mau percaya sekarang? Historik, progresif, atau yang mana nih? Itu akan menentukan pertanyaan yang timbul beda-beda. Jadi kalau cuma itu, jawabannya tadi. Paulus Bapak Gereja bukan. Jadi yang mengajar. Nah ini ada yang tanya, waktu nanti Yesus turun ke Bukit Zaitun, pada waktu terjadi Tuhan turun ke Bukit Zaitun, yang turun yang turun itu Yesus atau Bapa di surga? Itu 1. Yang kedua, pada waktu nanti orang percaya naik ke atas, itu ketemunya Yesus atau ketemu Bapa di surga? Ketemu muka dengan muka gak? Muka dengan muka. Kalau ketemunya Yesus, berarti gak ketemu dengan Bapa di surga dong waktu rapture? Nggak ketemu Yesus, ketemu Bapa di sorga. Itu kan pasti adalah karena orang yang di Jakarta nggak mungkin ketemu orang di Bandung. Jadi gini, kita tuh kata bertemu adalah konsep berpikir bumi. Padahal kita nggak boleh berpikir sorga seperti bumi. Nah, pertanyaannya, yang nanti, udah nggak usah yang tadilah, yang naik ke atas ini, ketemunya Yesus atau Bapa. Ini kita bahas dari tunggalnya habis ini pasti. Endingnya adalah kita mau bahas lagi Sabellianisme, oneness, yang segala macam. Kembali ke medsos. Ayolah, begini-gini. Ini peristiwa dari zaman Arianus, dari zaman dulu, udah panjang. Ini yang saya yakini. Gambar ini saya pakai, saya pinjam gambarnya. Ini Tuhan Yesus.
Nanti ada yang bilang Tuhan, ada yang bilang, oh ya udah ada Yesus, ya sudah, Yesus itu Yesus. Pak, jangan pakai Yesus, Pak, karena namanya sama, ini anak. Ini Roh Kudus. Ini Bapa. Teman-teman, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya harus beritahu ya, Tuhan Yesus bukan Bapa. Tuhan Yesus bukan Bapa. Udah. Bukan Bapa. Ya. Karena Stefanus berkata, aku melihat anak berdiri, kan kredo kita jelas. Ya. Kredo kita nih, kredo tahun abad 6 nih. Abad 6 sama abad 9 nih, kredo kita nih. Aku percayakan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal. Bukan sulung loh ya. Iya. Kalau sulung setelah kematian jadi sulung, kalau sebelumnya tunggal. Pada hari yang ketiga, lanjutkan lagi ya. Yang dikandung oleh Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan. Pada hari ketiga bangkit, naik ke tempat di mana Bapa berada, duduk di sebelah kanan. Lah kalau orangnya sama, ngapain ke sebelah kanan? Mending pangku-pangkuan. Iya. Bapa bukan Tuhan Yesus, Bapa bukan anak. Beda. Bapa sama Roh Kudus, aku akan pergi kepada Bapa. Berarti bukan ya? Iya. Untuk mengutus rohnya, berarti akan mengutus penolong yang lain. Ini satu. Yang lain, dia. Iya. Berarti anak itu bukan Roh Kudus. Iya. Bapa sama Roh Kudus. Kita berkata bahwa Yohanes 15 ayat 26. Roh yang keluar dari Bapa, berarti Roh Kudus sama Bapa ya beda. Iya. Tapi masalahnya adalah anak itu adalah Allah. Bapa juga Allah, Roh Kudus juga Allah. Nah itu. Jadi kalau tanya, nanti Raja ketemu siapa? Ini. Gak ketemu ini, tanya sama beliau. Kita berkata dalam Yerusalem baru nanti, ini adalah matahari penerangnya. Iya. Ada. Dan nanti yang turun ke Bukit Zaitun, Yesus ya. Seperti janjinya dia akan turun dengan cara yang sama. Kalau Anda bilang turun gini, berarti ini sama dong. Berarti Iya. sama. Iya. Wah, ayatnya panjang nih sudah. Iya. Kita jangan terusin deh bicara Tritunggal. Karena satu segmen lagi sendiri. satu segmen lagi ya? Satu segmen lagi. Tapi seru loh. Itu, ya. Iya. Sedang lagi rame-ramenya juga Iya. ya. Seru, rame kalau sudah. Ini nggak tahu kita perlu jawab apa enggak ya. Kalau Yesus yang turun ke Bukit Zaitun, Allah Bapa di mana? Berarti kita nggak, ya ini. Berarti kita nggak pernah ketemu Allah Bapa. Udah kita nggak tidak. jawab kali ya ini ya. Alkitab berkata, Panjang. semua ada dalam Bapa. Bagaimana kita bisa berkata Bapa di mana? Jadi kalau ditanya, kalau Bapa di mana? Kepala kita itu memikirkan kalau pastor sama saya terpisah, ya kita nggak akan bersatu. Jangan lupa, ini sebuah tidak keterbatas tanpa batas tuh ini. Kita sulit untuk Ini unlimited Iya. entity nih. Jadi kalau udah ngomong begini, Anda masih berpikir, lah kalau saya ketemu ini, Bapak di mana? Nah, loh. Dia bilang, Yesus bilang gini sama Filipus. Filipus. Engkau sudah lihat aku, engkau lihat Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Panjang cerita sudah. Makanya hidup yang benar, berjaga-jaga, ikut rapture. Nanti ketemu bisa, nggak perlu lagi yang namanya meet and talk. Iya. Langsung ketemu. Langsung ketemu. Pastor Supratman akan bacakan pertanyaan terakhir. Setelah ini kita akan bacakan jawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk dalam komentar. Oke. Tolong teman-teman admin yang disortir yang akan kita jawab hari ini adalah semua yang berhubungan dengan Topik kita ya. topik kita hari ini. Ini soal udah nanya-nanya nanti kejatuhan IHSG dan segala macam pasar saham ada hubungan dengan ini nggak? Oh, nanti akan kita bahas Kita akan bahas segmen sendiri itu. Ya. segmen berapa waktu lagi nanti ya. Yang ini Pak. Ya, ini Silakan. ada pertanyaan, apa standar agar kita bisa ikut rapture? Kemudian apakah kehidupan setelah rapture itu kita masih berkumpul dengan keluarga kita? Ya. Yes. Ini pertanyaan banyak Betul. orang. Betul. Gini aja. Setelah rapture kan 1000 tahun. Yesaya 65 ayat 17 start dikatakan dengan jelas. Ada keluarga, ada kelahiran, anak bayi, ada perkawinan pasti ya, ada real estate, plantation, agriculture, ada yang namanya kebun, semuanya ada. Jadi kehidupan berkumpul kembali. Tapi ingat, hari itu sudah tubuhnya kemuliaan. Sudah nggak ada lagi namanya eros. Nafsu udah nggak ada. Jadi saya tahu dia ini dulu pernah jadi suami saya. Saya tahu dia pernah jadi istri saya. Gitu. Ada yang bilang, saya pernah tahu jadi mantan. Tergantung, udah mengampuni belum, kan begitu. Jadi kalau tanya, berjaga-jaga apa tidak? Ya,
Kalau saya bilang, apa syaratnya? Nggak panjang-panjang syaratnya. Tuhan sudah kasih perintah, pergi. Amrat Agung tuh. Kalau Anda disertai sampai akhir zaman, akhir zaman ini panjang ya, dari zaman Tuhan meninggal sampai sekarang ini akhir zaman nih. Aku sertai engkau sampai akhir zaman. Syaratnya adalah jadikan bangsa murid, fokus baptis anak Bapa Anak Roh Kudus, dan ajar mereka melakukan apa yang kuberitakan padamu. Ini gini, firman sudah kasih lah. Bapak Ibu, prinsip kita adalah agar bumi penuh kemuliaan Tuhan dengan Great Commission. Jadi saya nggak bertanya, syaratnya apa? Kita sudah bicara dengan jelas syaratnya. Seperti yang Tuhan mau. Ya. Amanat agung. Dan yang pasti waktu sudah sangat dekat. Semua harus bersiap. Tuh. Terutama dengan mulai berdamainya negara-negara di Arab. Sangat-sangat dekat. Sudah 4. Libanon menurut saya yang kelima. Akan ikut ya. Yes. Karena mereka juga lagi susah sekarang. Yes. Mereka nggak bisa Cuma punya Israel pilihan. yang top ya. Iya, betul. Pertanyaan, kita mulai jawab pertanyaan dari komentar. 2 saksi Allah tadi, pribadi. Oke. Itu yang turun, pribadi Elia dan Musa, atau orang yang mendapat urapan yang sama seperti Elia dan Musa. Saya pro yang nomor 2. Bukan Elia dan Musa. Karena kalau Elia bangkit lagi, Musa bangkit lagi, seluruh Israel menurut saya Yahudi sudah pasti akan menghabisi antikristus dan berikut mereka berdua. Saking hormatnya kepada Saking mereka. hormatnya. Jadi mau dibilang apa tuh gitu? Yes. Iya. Musa itu namanya bukan cuma terkenal di Israel, Timur Tengah terkenal. Iya. Kalau betul-betul Musa muncul lagi, wah saya nggak bisa bayangkan. Iya, gitu. iya sih, betul. Ya itu. Kagetnya kayak apa ya? Iya. Bisa saja, bisa. Cuma saya pro yang nomor 2. Iya. Tokoh orang yang akan punya pengurapan. Jangan bilang John the Baptist itu nggak mirip sama Elia, mirip banget loh. Galaknya luar biasa Elia itu. Iya. Oke, next. Ini ada pertanyaan berikutnya. Apakah perbedaan penyingkiran di Wahyu dengan pengangkatan di 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-7 atau suatu peristiwa yang sama? Penyingkiran di Wahyu dan Dengan pengangkatan. di 2 Tesalonika. Jadi begini, ada sebuah pendapat bahwa Israel itu pada masa nanti 7 tahun itu disingkirkan di tempat lain, Ya. dipindahkan. Polanya seperti waktu Filipus dengan sida-sida tanah Ethiopia yang dipindah habis baptis, dia pindah ke Asdod. Elia tiba-tiba bisa pindah waktu lomba lari sama Raja Ahab. Pindah. Lomba lari, Nah, pindah. konteks pindah tempat itu disingkirkan di tempat lain. Jadi teleportation. Itu konsepnya. Tapi ini rapture ini konsepnya bukan teleportation. Rapture jauh lebih besar dari teleportation. Teleportation itu dari Jakarta ada di Merauke seketika. Dari Merauke pindah ke Semarang. Langsung. Gitu. Atau ke Jogja makan gudeg terus pulang ke Jakarta lagi ke LGF. Itu namanya teleportation dengan cepat. Tapi kalau rapture naik udah stay di sana. Itu 2 peristiwa berbeda. Nah, Wahyu mencatat peristiwa untuk yang teleportation atau yang disingkirkan tadi, disembunyikan itu untuk orang Israel. Dan kemana lokasinya disingkirkan? Sudah ditentukan, yaitu adalah Jordania. Breaking news. Ya. Jordania adalah 1 dari 4 negara yang sudah sign perjanjian damai dengan Israel. Dan nanti pada saat kita sudah bilang, pada saat peristiwa nanti perjanjian damai ini dilangkahi, jika benar yang ini sekarang perjanjian ya, dilangkahi, hanya tinggal 1 negara yang tetap berpegang pada perjanjian itu. Dialah Jordania. Kita perlu bahas kapan-kapan. Iya. Kalau misalnya BBB dengan Bro Vino sudah pernah bahas tuh soal Jordania. Tapi kita bahas Jadi masuk akal kalau orang Yes. Israel akan diselamatkan di Yes. sana. Jadi Maka semua akan disertai dengan kejadian-kejadian yang kita bisa kalau lihat. kita ngelihat situasi yang ada fakta lapangan, kita nggak akan lari-lari bahas firman Tuhan. Iya. Langsung fokus. Yes. Kalau masih ke atas ke sana-sana, mungkin saya pikir harus banyak lihat info-info. Jordania. Dan akhirnya berkata, Jordania di tengah kehancuran Israel nanti tetap berpegang pada perjanjian ini. Siapa Jordania? Jordania itu adalah dari Lot. Ya. Dari Lot dan Esau atau sedikit ya. Edom dan Moab. Ya. Ini luar biasa. Ada yang ngirimin gambar tentang langit terbuka di Costa Rica mau dipasang? Puji nama Tuhan. Ya, pasang saja deh. Bukan saya yang ngasih ya. Ya. Bukan saya yang ngasih, silakan Boleh dipasang dipasang. nggak ini? Ya. Betul ini langitnya ya. Ya, betul. Ini terjadi 23 September. 23 September Jam 2016. 11. Jam 11 sampai jam 2 siang 2016. Ini diperkirakan Tuhan datang waktu itu. Jadi, ya, Ramenya begitu kan? saya nggak tahu teman-teman mungkin nggak denger ini ya. Iya. Tapi
saya terbuka saja, pada tanggal itu, kira-kira sebulan sebelumnya, itu pendeta akhir zaman diam-diam, bersiap-siap sendiri semua. Semuanya bersiap diri itu. Nggak ngomong-ngomong lagi. Jahat ya? Jahat. Jahat. Bener. Ini terjadi. Cuma kita nggak ngomong-ngomong. Nah, saya baru buka sekarang selama 4 tahun. Iya, iya. Ini peristiwanya. Terjadi sekitar 3-4 jam. Oke. Ini 3-4 jam. Tapi kok nggak masuk berita ya? Ada ya di Google itu. Nggak masuk berita. Kenapa? Hari itu lagi ada masalah ekonomi berantakan. Ingat, itu kan Semitah, Jobel besar. Setelah peristiwa itu, ngerem ekonomi semua, mulai rontok. Jadi orang lebih suka ngurusin duit lah daripada ngurusin beginian. Ini kan yang suka gini kan ya cuma kita-kita aja. Iya, betul. Kalangan Tapi terbatas. saya harus bilang hari itu, berapa teman bersiap-siap tanpa bicara-bicara, tiba-tiba hilang, saya nggak bisa hubungin, lagi bersiap-siap katanya. Ini mungkin kalau ada orang meninggal kita nggak bisa datang, bunganya datang ya. Iya. Kemungkinan juga saya bilang mungkin begitu. Tuhan bisa ubah kapan aja kan? Cancel, dikirim bunganya. Indah ya. Menarik ya. Ini satu dari beberapa gambar. Wah, update juga ini yang kirim. Iya. Ngikutin itu dari tadi. Ikutin. Oke, kita akan selesai acara ini jam 1 tepat nanti. Kalau ada mau tanya silakan tanya, masih ada beberapa kesempatan. Ini pertanyaan berikutnya. Apakah yang bisa rapture adalah yang bisa berbahasa roh? Berbicara bahasa Iya. roh. Bagaimana dengan anak-anak kecil? Apakah mereka akan rapture juga? Itu. Yes. Apakah untuk mengalami rapture harus menginjil? Dan apa makna pertemuan di udara kalau yang diangkat turun lagi? Oke, nomor 1. Ya. Berbahasa roh apa harus rapture harus bahasa roh? Begini aja. Yang berbahasa roh aja belum tentu rapture. Anda yang menginjil aja belum tentu. Yudas apa kurang bicara mujizat? berseru-seru Tuhan, Ya, ya. toh. Iya. Teman-teman musuh Paulus, Alexander, Demas, itu orang-orang hebat zaman itu. Dan akhir masanya mereka berbalik. Pertanyaannya, mau rapture? Belum tentu. Apa harus menginjil? Saya mau beritahu, Tuhan itu mengatakan sebelum naik ke sorga, kita harus pergi menginjil. Nah, kalau kita nggak menginjil, pertanyaan saya, Anda mau sama Tuhan, terus mau gimana? Iya. Orang kalau udah kasih pesan, nggak kasih pesan itu ada rasa bersalah. Jadi pertanyaannya adalah, terus bagaimana tuh nanti? Ya, repot. Iya. Soal anak kecil, Anak kecil. begini, ini ayatnya juga susah, tapi saya berani jamin kok, bayi-bayi itu nggak akan neraka. Bayi-bayi tidak akan ke neraka. Alkitab berkata, lemparkan orang ini ke tempat yang ada tangis dan kertak gigi. Bayi nggak ada giginya. Iya. Jadi bayi nggak ke sana dong. Tapi kan ada pandangan bahwa anak-anak itu akan ikut iman orang tuanya. Yes, ya itu yang saya yakini sampai hari ini bahwa anak-anak sebelum bisa mengambil keputusan itu akan ikut iman orang tuanya. Jadi kalau orang tuanya belum bertobat, anak-anak nggak ikut. Nggak bisa bilang gitu juga. Ini yang kita yakini ya. Kalau bilang begini, teman-teman yang Buddhis semuanya protes nih. Oh, kita harus bilang begini. Nggak ada yang baik di muka bumi ini di luar Kristus. Oke. Itu pegang dulu. Jadi ini adalah kasih Kristus, grace, anugerahnya besar buat kita. Jadi anak-anak bagaimana? Tuhan sayang anak-anak. Keputusan sorga, hak prerogatif sorga, kita nggak bisa jelaskan lebih lanjut karena memang di Alkitab nggak dijelaskan. Cuma yang pasti kalau bayi belum ada giginya, nggak akan masuk ke situ. Mereka terima keselamatan ya. Kertak gigi ya. Oke. Ya. Terakhir, yang itu di atas, yang paling atas. Oke, yang pertemuan di udara ya. Iya. Kalau udah diangkat turun lagi, Hah? apa makna pertemuan di udara buat apa? Begini, Anda pernah pacaran, jarak jauh, dan waktu singkat sekali, dari Australia, transit Singapura, dan mau pergi ke Dubai, dan Anda ada di Singapura hari itu, hanya bisa bertemu sebentar di Singapura, say hi, berpelukan, tinggal. Saya mau tanya, apa maknanya? Bertemu sama Tuhan di udara, terus turun lagi. Kalau buat saya gini, yang penting saya sudah bersama Tuhan Yesus. Urusan abis itu Tuhan mau ada urusan mau perang dulu, kayak mau apa, yang penting saya sudah ketemu Tuhan Yesus. Itu adalah kerinduan. Oke, cukup. Oke? Ada pesan lagi, Pastor? Gak ada? Terakhir adalah, saya harus bilang, Pesan-pesan terakhir deh, buat Terakhir. yang melihat ini. tadi sepanjang kita cerita, yang paling mendapat porsi besar adalah tentu saja pertanyaan soal dispensasional. Dan gini loh, untuk bahas dispensasional, itu bukan cuma 1 ayat 2 ayat. Itu panjang cerita. Ya, kita persingkat yang tadi saja. Inti 1, berjaga-jaga.
karena waktunya sudah sangat amat singkat. Yes. Tetap berjalan dalam track Tuhan, amanat agung, itu yang harus kita selesaikan. Ya. Itu saja. Oke, satu pertanyaan terakhir baru saja masuk. Apakah setelah rapture kita hidup dengan Tuhan di bumi yang baru? Ya. Di masa, ada 2 pertanyaan. Itu yang pertama. Apakah setelah rapture kita hidup dengan Tuhan di bumi yang baru? Yang kedua, di masa 1000 tahun kita yang diangkat dikasih upah berupa apa? Atau jabatannya atau sistem pemerintahannya seperti apa ya? Apakah benar kekayaan bangsa-bangsa dikasih kita semuanya? Aduh ampun. Satu, Yang atas dulu kali. kalau kita itu 1000 tahun, itu kita jabatannya adalah istri Tuhan Yesus Permaisuri. Kita Jangan mempelai. minta jadi gubernur, jangan minta jadi camat. Kita ini istri, ngapain turun jabatan ke situ lagi? Iya. Kita memerintah bersama Kristus. Upahnya apa? Ya bisa bersama dengan Tuhan. Itulah upah terbesar Iya. kita. Pertanyaannya, terus kita sistem pemerintahan seperti apa? Kristus adalah kepala pemerintahan. Gitu. Nah, terus kekayaan gimana? Kalau sudah ketemu Kristus, saya nggak mau bahas soal kekayaan. Kita udah nggak mikir, Nggak mikir. udah nggak mikir mobil, nggak mikir gedung, iya dong. Makanya waktu Anda bertobat terima Tuhan Yesus, tentu saja Anda berpikir soal uang, tapi taruh itu dalam prioritas yang sekian. Iya. Jadi kalau Kita ditanya, udah nggak mikirin harta duniawi lagi nanti. Iya. Dan ini satu kata yang kalimat yang perlu dicermati supaya jangan sampai salah. Banyak orang bilang kita mau ke sorga. Sorga kita adalah langit baru, bumi baru. Dan itu ada di bumi nanti, Iya. diciptakan. Oh, baru. Baru. Langit baru, bumi baru, itulah sorga yang akan kita tuju. Banyak orang begini, kita sorga, mati ke sorga, nanti dulu. Kita nggak ke sorga yang punya Bapa ya. Kita ke sorga langit baru, bumi baru. Yang Tuhan ciptakan memang Ya. buat kita. Jadi kalau kita bilang sorga, ingatnya LB3. Iya. Itu yang kita bilang. Itu dari saya kira-kira. Oke. Kita selesai semuanya. Terima kasih buat semua yang sudah bergabung di acara ini. Terus hadir dan mengikuti semua konten video yang diupload oleh GBI Kebon Siri dan juga LGF Church. Kita di masa-masa akhir ini kita berusaha berkomitmen untuk menyajikan sesuatu atau tema-tema yang membuat kita belajar, membuat kita terbuka pemikiran kita, dan juga membuat kita lebih dekat lagi, lebih kenal lagi dengan siapakah Bapa di surga dalam kehidupan kita semua. Mari support terus. Terima kasih buat yang sudah subscribe channel-channel ini. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Shalom. Shalom. Shalom.